Xie Yuhan, setelah kamu mendapatkan Ning Xiao, proyek miliaran dari grup Shanghai, akhirnya akan menjadi milikku. Yuhan. Yuhan. Buat apa sampah ini datang? Yuhan, bajingan ini. Dia baru saja padamu. Aku main dengan istrimu itu kehormatanmu. Tidak perlu bicara apa-apa lagi. Cerai saja. Kita hidup baik-baik saja, kenapa tiba-tiba? Tentu saja kamu hidup baik. Kamu seorang yang bahkan tidak punya pekerjaan tetap. Senpai, apakah kamu pernah memikirkan kakakku? Aku sudah memikirkannya dengan jelas. Aku tidak ingin membuang waktu lagi. Aduh. Jangan cerai. Xiao Hao menunggu di rumah. Kita pulang ya. Jitian Cheng. Sekarang kamu tidak bodoh lagi. Atau selama bertahun-tahun ini, kamu selalu berpura-pura bodoh. Kamu masih punya muka apa? Menyebut Xiao Hao padaku. Jika selama bertahun-tahun ini, kamu bahkan sekali saja menjalankan tanggung jawab sebagai ayah, apakah aku perlu seperti sekarang ini? Aku keluar menemani minum dan tertawa. Hidup ini harus punya kesadaran diri. Kakakku, dia sudah mendapatkan proyek 30 miliar dengan grup Shanghai. Setelah hari ini, akan segera ditandatangani. Dan katanya, bos besar di balik layar ini akan muncul secara langsung. Benar-benar, tanah liat yang tidak bisa diangkat ke tembok. Kamu dengan keluarga kami, sama sekali tidak. Satu tingkat orang. Jadi kamu juga berpikir begitu. Aku beritahu kamu, Xie Yuhan. Proyek 300Z Shanghai Group. Aku yang menyuruh orang mengaturnya. Cukup Jitian Cheng. Kapan kamu bisa mengubah sifat picikmu? Suka bicara tanpa visi yang luas. Untukku, tampaknya dalam hidup ini, keputusan paling benar yang pernah kuambil adalah bercerai denganmu. Picik. Suka bicara besar tanpa visi yang luas. Tapi pengorbananku selama 5 tahun ini, di matamu, apakah sama sekali tidak ada artinya? Ya, aku tahu mengatakan ini sangat kejam bagimu. Tapi, sekarang aku berhasil bekerja sama dengan Shanghai Group. Ini menandakan suamiku tidak bisa hanya menjadi suami rumahan yang hanya bisa masak. Aku dan kamu bukan satu tingkat orang. Di kartu ini ada 10 juta. Ini kompensasiku. Tanda tangani. Aku tanda tangan. Istrimu sangat licik. Pemimpin bawahan terlambat datang. Selama 5 tahun menunggu kabarmu. Akhirnya menantikan kehadiranmu. Baru saja Xia sangat marah jika kamu memberitahunya kebenaran. Apakah? Kapan menjadi banyak bicara? Ning pelan-pelan. Xie Yuhan, kamu sangat kejam. Bagaimana? Kamu seorang yang tidak berguna. Masih ada apa yang tidak rela? Keluarga Xia sudah membesarkanmu selama 5 tahun. Masih kurang ya, pria tak berguna sepertimu. Kamu bahkan tidak pantas mengikat sepatu Tuan Ning. Tidak pantas. Masih bercanda di sini. Kakakku kali ini bisa mendapatkan kerjasama dengan grup Shanghai. Semua berkat bantuan Tuan Ning. Kamu bilang Ning Qilong yang membantu? Ya. Keluarga Ning dan grup Shanghai bekerja sama selama bertahun-tahun. Tuan Ning demi kakakku sudah banyak berkorban. Malahan kamu tidak bisa melakukan apa-apa. Aku tidak perlu melakukan apa-apa. Li Gang dari grup Shanghai datang ke hadapanku. Dia harus menyambut dengan sujud. Jitian Cheng, apakah kamu mencari mati? Berani menantang Li Gang Li Daren. Dia bukan hanya orang terkaya di Wanzhou, pemimpin grup Shanghai, tapi juga tangan kanan dari pemilik Istana Naga. Kekuasaannya sangat besar. Di Wanzhou dia bisa menghancurkan siapa saja. Aku pikir kamu sudah gila karena bercerai. Gila karena bercerai. Kamu carry Mati Janggan like can kill your Tidak percaya ya? Kalau begitu tunggu saja. Gila. Bicara satu kata lagi denganmu. Menurunkan IQ-ku. Kalian tunggu saja. Sehari setelah acara penandatanganan, aku akan membuka kebenaran satu persatu. Yuhan, makanan favoritmu. Sudah aku atur semuanya. Tidak perlu merepotkan Tuan Ning. Besok acara penandatanganan akan dimulai. Kabarnya, bos misterius dari grup Shanghai benar-benar akan muncul. Percayalah padaku. Li Gang dari grup Shanghai. Dia teman lama ayahku. Dia bilang pasti datang. Terima kasih. Aku ke kamar mandi dulu. Ning Qilong, berhenti. Jitian Cheng, Berani kasih obat ke Yuhan. Kamu cari mati ya? aku nggak ngapa-ngapain. Jangan asal nuduh. Masih berani ngeles. Berhenti Jitian Cheng. Jitian Cheng, kamu ngapain? Kamu ngapain sama Ning Xiao? Dia kasih obat di airmu, jangan diminum. Bohong. Jitian Cheng, jelas-jelas kamu yang kasih. Berani fitnah aku. Oh, aku tahu. Pasti. Setelah kamu cerai sama Yuhan, kamu kesal terus kasih obat ke Yuhan. Untung aku tahu cepat. Kalau nggak rencanamu berhasil.
Jitian Cheng, kamu masih laki-laki nggak sih? Kita baik-baik aja nggak bisa ya? Kamu harus pakai cara curang kayak gini. Kamu percaya sama omongan dia aja. Lalu apa yang di tanganmu? Masih mau ngeles? Kamu anggap aku bodoh ya? Obat itu punya dia. Aku baru lihat. Aku rebut. Sudah Jitian Cheng. Aku kira kamu cuma nggak punya kemampuan. Paling gak hati masih baik. Tapi sekarang aku tahu, ternyata hatimu sejahat ini. Antara kita, kepercayaan yang paling dasar sudah tidak ada lagi. Kekecewaan lebih besar dari kepercayaan. Bagaimana aku bisa mempercayaimu? Kamu tahu apa yang orang-orang di belakang katanya tentang aku? Bilang aku menikahi seorang koki yang tidak berguna, dan itu hanya seorang magang. Yuhan, kamu hanya mengenaliku dari mulut orang lain. Kamu tidak pernah benar-benar mengenaliku. Selama ini, aku berperilaku seperti orang biasa, karena tidak ingin memberimu tekanan besar. Tapi kamu hanya percaya apa yang kamu mau percaya. Setelah besok semuanya akan jelas. Saya Pa Yang di sini, bertengkar dengan keras. Aku. Ini Long kawan. Jangan kawan-kawan lagi. Orang ini mencoba memperkosa. Tangkap dia. Ningkilong jangan sok suci. Jangan banyak bicara. Semua saksi ada di sini. Apalagi yang kamu tunggu, tangkap dia. Bawa pergi. Ya. Ayo pergi. Ning, terima kasih tadi. Orang seperti itu harus ditangkap. Yuhan, bagaimana kalau kita makin di tempat lain? Tidak perlu. Aku merasa tidak enak badan hari ini. Lain kali aku yang traktir. Jitian Cheng, berani merusak rencanaku. Aku pasti akan membunuhmu. Kamu sampah keluarga Xia. Siapa yang tidak berani kamu sakiti? Bahkan berani melawan Ning. Tidak ingin hidup lagi. Jujurlah tentang motifmu. Aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Dasar tidak tahu terima kasih. Kalau kamu langsung mengaku, mungkin saya bisa mempertimbangkan hukuman yang lebih ringan. Xuan Bing, siapa kamu? Jangan cari si pecundang ini. Kamu berani memaki dia. Nanti kamu akan merasakannya. Kamu sendiri sudah dalam masalah. Pikirkan dirimu sendiri dulu. Membuat Ning marah. Kamu jangan harap bisa keluar dari sini. Kepala Li sudah datang. Masalah kecil ini sampai mengganggunya. Li. Ada ratusan orang di gerbang Sukue, Gerbang UK. Mereka bilang datang untuk menyambut Tuan Ji. Apa yang terjadi ini? Li Tai. Kamu mau membunuhku ya? Segera lepaskan Tuan Ji. Baik. Tuan Ji, maaf. Tuan Ji, Barusan dia bilang, minta saya menjelaskan motif kejahatan. Ada sedikit kesulitan komunikasi. Tolong jelaskan. ya? Tuan Ji, saya tidak tahu siapa Anda. Saya buta. Semua itu Ning Kilong yang menyuruh saya. Lia. Yang harus dihukum. Harus dihukum. Tuan Ji. Xuan Bing. Sekarang segera pergi. Baik Tuan Ji. Jitian Cheng. Benar-benar kamu. Kamu si pecundang. Hari ini berpakaian rapi. Terlihat gagah. Bisa ketemu di sini. Kamu si pembawa sial. Kamu si pembawa malapetaka. Udah cukup belum? Mata mana yang lihat aku nyuri? Dasar sampah. Ini sikap apa? Gimana cara bicara sama aku? Oh. Baju yang kamu pakai ini. APA kamu. Pakai uangnya Yuhan. Diam. Siapa yang kasih kamu nyali? Bersik sama. Mr. Ji kita. Dari mana datangnya perempuan jalang ini? Aku ngajar sampah keluarga kita. Kamu berani ikut campur. Mr. Ji, anakku nganggap dia sampah. Kamu nganggap dia dewa. Iya dong. Dulu kamu bilang dengan yakin. Kamu sayang banget sama kakak Yuhan. Baru aja cerai langsung. Main sama pencuri ini. Jijik nggak sih? Kalian bisa ngomong apa aja tentang aku, tapi perasaanku ke Yuhan tetap sama. Jangan sok suci di sini. Kamu berani lakuin takut dikatain. Kamu pegang apa? Minggir. Dasar jalang. Dan mobil ini. Apa kamu nyuri uang anakku? Dan pelihara si jalang ini? Jitian Cheng, kamu masih manusia nggak? Jangan teriak-teriak di sini. Kamu punya bukti nggak? Ini masih perlu bukti. Dasar sampah. Kamu bukan nyuri uang anakku. Dari mana kamu dapat uang buat beli mobil? Dasar anjing. Berani lakuin takut, tanggung jawab. Aku pakai uangku sendiri. Uangmu sendiri. Kamu udah makan minum gratis di keluarga Xia selama 5 tahun. Dari mana kamu dapat uang? Dasar laki lemah cuma bisa ngandelin cewek. Kamu bahkan gak punya kerjaan. Dari mana uangnya?
Kamu pikir kami bodoh, atau kamu pikir kamu pintar? Percaya atau tidak, urusan uangku bukan urusanmu. Hei, kamu berhenti. Tinggalkan kunci mobilnya. Dasar wanita sialan. Kamu berani memukulku, kamu? Berhenti. Apa yang kamu ributkan? Kalian datang tepat waktu. Kedua orang ini mencuri uangku dan memukul orang. Cepat tangkap mereka. Kamu mengajari aku. Mr. G. Kedua wanita ini tidak tahu apa-apa. Tangkap mereka. Tangkap mereka. Apa yang kalian lakukan? Berani menangkapku, tahu siapa aku? Ji Tiancheng? Kamu berani menyuruh orang menangkapku? Aku kasih tahu Yuhan, kamu tamat. Hei Mama. Apa yang kamu bilang? Kalian ditangkap. Mama, apa yang sebenarnya terjadi? Semua itu karena Ji Tiancheng. Dia mencuri uangmu untuk beli mobil. Dia juga punya simpanan. Aku dan Mama mengetahuinya. Dia malah marah besar dan balik menuduh. Bilang kami memfitnahnya. Benar-benar si sialan itu. Kami semua dikibulinnya. Dia punya simpanan di luar. Dia punya simpanan. Aku akan menghajarnya. Orang yang tidak tahu terima kasih. Ji Tiancheng, kamu masih berani pulang. Meski sudah cerai. Aku ambil barangku sendiri, boleh kan? Bagaimana bisa kamu diam-diam punya simpanan? Apakah kamu tidak merasa bersalah terhadap Xiao Hao? Setiap kali aku memberimu uang, kamu malah berbohong padaku bilang tidak mau. Semua ini ibumu yang bilang sama kamu. Kamu bisa saja bisa membedakan yang benar dan salah. Ya, ibuku yang bilang sama aku. Ada apa? Ibumu cuma ngomong 2 kata sama kamu. Ada apa? Ya sudah, bawa mereka masuk saja. Ji Tiancheng, aku salah menilai kamu. Xia Yuhan. Kita sudah menikah bertahun-tahun. Kamu seharusnya tahu sifatku. Pertama, bukan aku yang memulai masalah. Hanya berdasarkan perkataan satu pihak. Kamu langsung menuduhku. Kedua, uang yang kamu berikan selama ini. Aku tidak menyentuhnya sama sekali. Kartunya ada di bawah meja di kamar. Ketiga, kamu pasti lebih tahu sifat ibumu dibandingkan aku. Ji Tiancheng, aku sangat kecewa padamu. Pergilah setelah kamu pergi. Aku dan kamu tidak akan ada hubungan apapun lagi. Aku justru akan hidup lebih baik. Tuan Ji, kerjasama antara grup Shanghai dan keluarga Xia, apakah masih akan dilaksanakan sesuai rencana semula? Rencana tetap. Anggap saja ini hadiah terakhir dariku untuknya. Ya. Ketika kamu tahu identitasku, Orang yang kamu anggap sampah, sebenarnya adalah seseorang yang tidak bisa kamu jangkau. Aku penasaran. Pada saat itu, bagaimana perasaanmu? Selamat kepada Nona Xia. Mendapatkan kerjasama dengan grup Shanghai. Hyayar Xia. Pasti akan melesat. Xia Tot, mohon bimbingan dan dukungan Anda. Terima kasih. Mari kita bekerja sama untuk mencapai kemenangan bersama. Ning muda, Yuhan bisa bekerja sama dengan grup Shanghai. Semua berkat kamu. Yang telah membantu Sepinana. Saya benar-benar tidak tahu harus bagaimana cara berterima kasih padamu. Kalau saja Yuhan bisa menikah denganmu. Ahaha ini. Benar juga, Bu. Ning muda ini benar-benar calon suami yang luar biasa. Masa muda kakak yang begitu berharga. Teleturbulent SIA Oli Sampa Chen. Yuhan bisa bertemu dengan Ning muda. Itu adalah takdir yang baik. Sungguh membuang waktu 5 tahun oleh bintang sapu itu. Ibu, bisakah ibu tidak melanjutkan ini? Mengapa tidak bicara? Bintang sapu itu sangat menyebalkan. Setiap kali aku melihatnya sekali, aku akan memukulnya sekali. Ning muda, terima kasih. Kali ini jika bukan karena kamu, tidak akan ada kerjasama dengan Shanghai. Yuhan, jangan begitu sopan. Betul juga, Kak. Kita sebentar lagi akan menjadi satu keluarga dengan Ning muda. Jadi jangan terlalu formal. Mengapa bintang sapu itu datang juga? Sampah ini, hari ini adalah hari penting bagi untuk penandatanganan kontrak. Tapi dia berani datang mengacau. Kalian berdua keluar dari sini. Mengapa Ji Tiancheng kamu datang? Apakah ini cara keluarga Xia kalian memperlakukan tamu? Aku tidak melakukannya. Nona Xia, Siapa kamu? Apa hubunganmu dengannya? apakah itu penting? Ini dan Nona Xia. Tidak ada hubungannya kan? Hari ini Nona Xia adalah bintang utama. Jadi lebih baik urus saja urusanmu sendiri. Jangan banyak ikut campur. Jadi beginilah kemampuanmu saat menghadapi masalah. Kamu hanya bisa bersembunyi di balik wanita. Apa sebenarnya kamu ini? Kamu tak punya uang atau kekuasaan. Jika bukan karena aku yang membantumu, kamu bahkan tak bisa menyelesaikan makan 3 kali sehari. Jadi tidak perlu repot-repot Nona Xia memikirkan ini. Aku punya caraku sendiri. Apa yang bisa kamu lakukan? Bukankah aku sudah sangat memahamimu? Tidak berguna sama sekali. Tanpa prestasi apapun. Hanya mampu melakukan pekerjaan kasar. Tidak mencuri atau merampas, menghasilkan uang dengan kerja keras. Apa yang salah dengan itu? Kenapa bisa disebut tidak berguna? Apakah kamu tidak merasa sebagai pria dewasa mengatakan hal seperti itu sangatlah lucu? Apakah kamu rela menjadi orang yang biasa-biasa saja? Pekerjaan tidak memandang rendah atau tinggi. Selama menggunakan kedua tangan kita untuk makan. Apa yang memalukan? Nona Xia agak terlalu sombong. Yuhan, tidak perlu pedulikan orang rendahan seperti dia. Ji Tiancheng, aku ingin melihat sampai kapan kamu bisa tetap keras kepala. Kak, abaikan saja sampah ini. Menurutku, dia ini otaknya bermasalah. Harus diobati.
Hanya orang bodoh sepertinya, yang akan tetap tinggal bersama orang seperti Jitian Cheng. Diam saja tidak ada yang menganggapmu bisu. Kalau bicara lagi aku akan robek mulutmu. Kamu, Wahai cantik, mengapa merah begitu besar? Sulit untuk dikatakan. Kamu ditipu oleh si sampah ini. Ditipu. Dia di keluarga Sia. Hanya pemakan nasi basi. Parasit. Sampah di antara sampah. kamu itu apa sih? Tuan Ji yang paling hebat. Berani bicara sembarangan di sini. Mungkin kamu benar-benar ditipu olehnya. Aku sudah menikah dengannya selama 5 tahun. Tidak ada orang yang lebih mengenalnya daripada aku. Selalu bersembunyi di belakang wanita saat ada masalah. Sebagai pria, sungguh gagal total. Sampah yang bahkan kakakku tidak mau. Kamu malah menganggapnya sebagai harta. Sungguh lucu sekali. 2 orang rendahan. Keluar dari sini. Security. Cepatlah. Bawa kedua. Orang yang tidak tahu malu ini. Sir Miracle Killier. 2 orang. Apakah kalian punya undangan? Kalian tulia. Sudah bilang tidak punya. Orang rendahan seperti Miracle. Pantas menerima undangan dari keluarga Sia. Tuan tidak punya undangan. Tidak boleh tinggal di sini. Mohon pengertiannya. Buta matamu. Siapa bilang kami tidak punya undangan? Tuan Chi, maaf atas kelalaian kami. Ini tamu istimewa kami. Tamu istimewa. Kamu bilang sampah ini. Dia tamu istimewa. Undangan ini sebenarnya diperuntukkan untuk kalian sebagai keluarga. Omong kosong. Undangan ini pasti kamu curi. Satpam, saya perintahkan kalian. Segera bawa sampah ini. Keluarkan dari sini. Kurang ajar. Berdiri di sini berisik. Mengganggu ketertiban pesta. Sekarang malah saya curiga. Kalau kalian yang menyusup, masuk diam-diam. Tolong beberapa orang. Perlihatkan undangan pestanya. Hei, kamu satpam brengsek. Kamu berani minta undangan sama kami. Kamu tahu siapa saya. Baiknya kamu, sekarang juga, langsung minta maaf sama saya. Kalau tidak kamu jangan harap bisa kerja lagi. Mengin cam saya. Keluar. Kamu satpam kecil. Kamu mau mengusir keluarga saya. Keluar dari sini. Sia-sia. Ini, salah paham. Bilang salah paham saja. Tuan Ning, sudahlah. Upacara akan segera dimulai. Jangan buang waktu untuk orang yang tidak penting. Yuhan, menurut saya, Parson, seharusnya Jitian Cheng dan si wanita jalang itu diusir. 2 sampah itu, entah bagaimana bisa masuk. Sudah, jangan bahas dia lagi. Dia toh juga ayahnya si Xiao Hao. Ketemu di mana-mana. Jangan bikin malu. Aduh, siapa yang bikin Yuhan marah? Sampai marah-marah gini. Kasih tahu aku yang urus dia. Nggak usah. Maaf ya, mengganggu Yuhan ya. Aku perkenalkan diri dulu. Awas ya. Jangan dekat-dekat Sia. Dasar culai lu. Anak kecil. Berani dorong aku. Dorong lu kenapa? Sok jagoan. Aku mau hajar lu. Anak kecil. Lu nggak tahu siapa aku. Berani pukul aku. Lu tahu bapak siapa? Wah takut aku. Bapak lu siapa? Bapakku Ning Yede. Biar dia tahu, aku patahin kaki lu. Ning Yede. Ning Group sama Shanghai Group udah kerja sama lama. Hari ini acara penandatanganan. Semua berkat Ning. Nanti, Lu bakal susah. lu bilang, acara malam ini dia yang atur. Kasih tahu kalian, bapaknya aja nggak bisa nyentuh Shanghai Group. Apalagi anak kecil ini, bisa ngatur gitu. Mimpi kali. Udah deh, ini acara Shanghai Group. Acara penandatanganan. Kalau masih nggak beres, aku panggil satpam. Panggil satpam. Lu tahu Shanghai Group? Apa hubungannya dengan keluarga kami Lin? Rekan bisnis. Saya pa sebenarnya kamu. Keluarga Lin. Lin Tian. Oh haha. Lin Xiaowada. Barusan aku salah. Aku tidak tahu siapa kamu. Hihi. Sekarang minta maaf sudah terlambat. Berhenti. Hari ini adalah acara penandatanganan kontrakku. Jangan bikin masalah. Lepaskan dia. Aku suka orang sepertimu. Asalkan kamu menemani aku semalaman, aku akan melepaskannya. Kamu licik dan tidak tahu malu. Hahaha. Benar-benar enak, kulitnya halus dan lembut. Lepaskan aku. Malam ini, kamu tidak akan bisa pergi kemana-mana. Mama. Lepaskan dia. Kamu ini siapa sih? Aduh. Selesai. Kamu. Tengan Lin Xiaopata. Jitian Cheng, kamu ini sampah. Kamu tahu apa yang kamu lakukan? Mematahkan tangannya saja sudah ringan. Aku tidak sepertimu. Sampah. Jitian Cheng, tutup mulutmu yang bau. Itu karena Ning Xiao seorang pria yang sopan. Tidak mau berurusan dengan orang seperti ini. Ning Xiao sudah melakukan cukup banyak untuk Yuhan Jie. Parson, dia yang pertama kali maju. Dan kamu, kalau memang punya kemampuan, tidak akan bersembunyi. Baru muncul di akhir. Benar, sampah ini. Kamu pasti sengaja membiarkan Ning Xiao yang pertama kali bertindak. Lalu kamu sendiri yang menikmati hasilnya. Orang hina seperti kamu, masih ingin mendapat simpati Yuhan. Nggak mungkin. Sesuka kalianlah mau berpikir apa. Jitian Cheng, siapa yang menyuruhmu bertindak? Menurutmu ini tidak ada masalah ya? Masalah besar. Jitian Cheng.
Dia adalah putra keluarga Lin. Kamu membuat tangannya patah. Aku ingin tahu bagaimana kamu akan menyelesaikan ini. Kamu pikir aku tidak seharusnya membantumu? Biarkan dia memperlakukanmu sesuka hatinya ya. Hari ini aku hanya ingin menyelesaikan penandatanganan dengan lancar. Tapi kamu selalu membuat masalah kecil. Apa kamu tidak punya tanggung jawab sebagai pria? Sampai sekarang kamu masih belum mengerti. Kenapa aku ingin bercerai denganmu? Kalau kamu terus seperti ini, nggak ada yang bisa menyelamatkanmu. Yuhan, jangan buang-buang waktu dengannya. Dia mematahkan tangan Lin Xiao. Setidaknya Ji Tiancheng harus mengganti dengan satu kaki. Mungkin dengan begitu, keluarga Lin akan membiarkan kita. Ji Tiancheng, kalau kamu masih ingin hidup, sekarang juga segera berlutut dan minta maaf pada Lin Xiao. Aku juga akan berusaha menyelamatkan satu kakimu. Berlutut padanya. Dia belum pantas. Juga jangan bicara terlalu muluk-muluk. Masalahku mana sepenting karirmu. Ji Tiancheng, kenapa kamu selalu keras kepala ya? Dengan status keluarga Xia di Fangzhou, mereka tidak akan berani melakukan apa-apa padaku. Tapi keluarga Lin ingin nyawamu. Seperti menginjak semut. Sangat mudah. Kamu ngerti nggak? Status keluarga Xia itu nggak ada apa-apanya. Sekarang aku ubah pikiran. Kalian semua harus mati. Kamu berani. Ini adalah acara penandatanganan Shanghai Group. Lihat saja aku berani atau enggak. Kamu. Waning, segera atur tim keamanan datang. Kamu mengancamku. Kamu pikir seorang kepala keamanan bisa mengendalikan aku? Nggak usah. Lin Xiao, kita nggak usah panggil keamanan. Kamu ini sampah. Masih aja diam di sini. Cepat berlutut minta maaf. Aku bilang sekali lagi. Dia nggak bisa disentuh siapapun. Bahkan Yesus datang pun nggak ada gunanya. Aku yang bilang. Ji Tiancheng, kamu ini masih laki-laki apa bukan? Minta maaf sesulit itu ya? Kamu ini sampah yang pantas mati. Waktu Yuhan belum cerai sama kamu membebaninya. Sekarang Yuhan sudah cerai sama kamu masih aja merusak hidupnya. Yuhan ya. Kamu ini di kehidupan sebelumnya buat dosa sampai dia jahatin sama dia. Kamu ini bintang sial. Pergi kemanapun bawa sial. Katanya cinta sama kakakku. Sekarang disuruh berlutut minta maaf sama Lin Chen. Kamu nggak mau. Kamu ini masih laki-laki apa bukan? Kalau kamu mau jadi laki-laki, harus punya sikap laki-laki. Laki-laki sejati bisa tunduk, bisa bangkit. Cepat berlutut minta maaf. Kalau enggak, Berani kau? Semuanya teriak-teriak histeris. Mau memaksa Tuan Ji bertindak keras. Tuan apapun kau. Hari ini kau patahkan tanganku. Jangan harap kau bisa hidup. Mematahkan satu tanganmu lalu apa? Walaupun hari ini, Tuan Ji bisa menghancurkan keluarga Linmu. Itu hanya masalah waktu. Tuan Ji, apakah kau bos dari Shanghai? Tuan Ji, jangan mendekat. Apa yang kau mau? Kalau kau berani sentuh aku lagi. Ayahku adalah Lin Zhenan. Sekarang aku kasih kau kesempatan. Lihat apakah dia bisa lindungi kau. Jangan mendekat. Lin Tian, berani kau sentuh dia. Aku Ji Tiancheng pasti habisi seluruh keluargamu. Ji Tiancheng, kau benar-benar Ji Tiancheng. Jangan mendekat. Kalau kau berani mendekat, aku akan tusuk dia. Baiklah. Asal kau lepaskan Yuhan dulu, aku bisa maafkan kau. Kau bercanda ya. Kalau kau tahu, tragedi pembantaian keluarga Ji dulu. Maukah kau maafkan aku? Lagian hidup mati sama saja. Aku bawa wanita cantik ini temani. Aku untung. Yuhan, bawa ke rumah sakit, cepat. Ji Tiancheng, kau siapa sebenarnya? Tuan Ji, dokter bilang di pihak Nona Xia sudah tidak ada masalah. Masih ada pihak keluarga Ning. Sudah kami lakukan sesuai permintaan Anda. Semuanya sudah dibersihkan. Sedangkan untuk pihak Lin Tian, bagaimana kalau kita langsung? Tidak usah terburu-buru. Yuhan sudah bangun, Anda bisa mengantarnya pulang dulu. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan langsung ke Lin Tian. Kemana perginya kesombonganmu tadi? Kenapa sekarang terlihat lesu? Lin Tian, kalau kamu bisa menjelaskan masalah keluarga Ji dengan jelas, saya bisa memberimu kematian yang cepat. Ji Tiancheng, saya tidak akan memberitahumu. Baiklah. Tidak mau bicara ya? Maka saya akan mengungkapkan bukti. Selama 10 tahun ini, keluarga Lin melakukan kontrak ini yang saya akan menyebarkannya. Kamu pikir siapa yang bisa melindungi ayahmu? Siapa yang bisa melindungimu? Keluarga Lin. Ji Tiancheng, kamu memang kejam. Peristiwa pembunuhan keluarga semuanya adalah rencana. Kakak Ipar New Yejeng, dia yang merencanakan semuanya. Kakak perempuanmu juga dibunuh olehnya. Lin Tian, sudah diambang kematian, masih berani membantah. Berani memfitnah kakak iparku. Kamu percaya atau tidak? Tidak ada alasan mengapa saya memfitnahnya. Mayat kakak perempuanmu, saya dan adiknya Ye Jingsong yang menguburkannya. Kalau kamu mau mencari reruntuhan keluarga Ji, mungkin masih ada petunjuknya. Cepat. Bos Lin Tian tidak berbohong. Ada penemuan.
Kakak, dulu aku berperang di perbatasan. Terluka parah sampai pingsan. Ye Jing si wanita jahat ini manfaatkan ketiduranmu untuk membunuhmu. Keluarga Ji dihabisi. Untuk mencari tahu kebenaran, aku membawa perjanjian nikahku untuk menikah masuk ke keluarga Xia selama 5 tahun. Menyembunyikan identitas, menanggung malu dan beban. Sekarang semuanya sudah terungkap di hadapanku, maka aku tidak perlu ragu lagi. Selamat datang kembali Tuan Kuil. Tuan Kuil telah berhasil memecahkan rekaman kamera yang terbakar. Kau wanita brengsek, berlututlah dengan baik. Ye Jing, kau tidak takut dihukum langit. Kau sudah membunuh adikku. Sekarang bersekongkol dengan orang luar untuk menghancurkan keluarga Ji. Sungguh buta. Menikahi wanita jahat sepertimu. Ji Xiangling. Kau pikir aku menikahi Ji Tianming, si cacat itu untuk hidup tenang? Hanya Ji Tiancheng. Dia agak beruntung. Dosisnya kurang. Tapi kalau dia kembali tidak mati juga jadi idiot. Hahaha. Aku peringatkan kau. Cepat pindahkan aset ke namaku. Kalau tidak, aku buat kau lebih baik mati. Hehehe. Kakak, jangan buang waktu dengannya. Langsung habisi saja. Hahaha. Maka harta keluarga Ji akan jadi milik kita. Hahaha. Wanita jahat. Aku Ji Xiangling. Hari ini aku benar-benar kalah. Di tanganmu. Diamlah. Aku kasih waktu 1 hari lagi. Cepat transfer aset ke namaku. Kesabaranku ada batasnya. Awasi perempuan sialan ini. Hahaha. Tian Cheng. Salah kakak perempuan. Terlalu percaya pada wanita jahat itu. Tidak bisa melindungi keluarga Ji. Jika kamu melihat video ini lagi, kamu harus melindungi dirimu dengan baik. Jika ada kesempatan untuk membalas dendam, kamu harus menghabisi Ye Jing si wanita jahat itu. Ye Jing, kamu wanita jahat. Menghadap Tuan, kami sudah menemukan keberadaan Ye Jing. Setelah dia mendapatkan aset keluarga Ji, dia sudah kembali ke keluarga Ye. Sekarang sedang mengadakan roadshow IPO Grapya. Mohon perintah Tuan, segera hancurkan keluarga Ye untuk membalas dendam kakak Li. Aku sendiri yang akan membalas dendam ini. Aku percaya. Semua yang hadir di sini adalah orang-orang yang pernah menerima kebaikan keluarga Ji. Kalau begitu mari kita bicara terus terang. Aku ingin melihat seberapa besar kemampuanmu si sampah ini. Ye Jing si wanita jahat ini meracuni kakak kedua saya dulu. Setelah membunuh kakak perempuan saya, merebut aset keluarga Ji. Setiap sen dari grup Y berasal dari darah keluarga Ji. Mengakui atau tidak? Hahaha. Bahkan jika aku mengaku lalu apa? Apakah itu aset keluarga Ji lalu apa? Kamu pikir semua yang hadir di sini, mereka akan membantumu? Hah ya. Aku setuju dengan APA yang dikatakan Nona ya. Aturan masyarakat ini, pada dasarnya, adalah yang kuat memangsa yang lemah. Kepentingan diutamakan. Hal-hal yang tidak bisa dikelola keluarga Ji, biarkan Nona Ye yang mengurusnya. Ada apa yang salah? Benar. Ji Tianchen, sekarang, Nona Ye yang membawa kita menuju kekayaan. Kamu berani menghalangi. Ini berarti melawan kita semua. Kamu hanya anak angkat keluarga Ji. Apa hakmu untuk bicara seenaknya di sini? Keluar dari ruangan ini. Bagus sekali yang kuat memangsa yang lemah. Kepentingan diutamakan, karena kalian begitu tidak tahu terima kasih. Ingin bekerja sama dengan Ye Jing yang jahat itu, bersekongkol. Jangan salahkan aku jika aku menghancurkan keluarga kalian. Sempa, hari ini biar aku mengantarmu ke neraka. Berkempul dengan keluarga Ji. Bunuh dia. Aku. Aduh. Lepaskan aku. Aku akan membunuhmu. Jing Song.
Ji Tiancheng, kamu membunuh adikku. Hari ini kamu juga jangan harap bisa hidup. Ternyata wanita jahat sepertimu juga bisa sedih. Membunuh adikmu hanyalah awal. Darah keluarga Ji akan dituntut setetes demi setetes. Kembali. Cepat telepon Tuan Ning. Hari ini aku ingin melihat seberapa besar kemampuan Ji Tiancheng. Aku akan segera menghubungi Tuan Ning. Jangan lakukan perlawanan yang sia-sia. Dia tidak akan pernah datang. Masih aja keras kepala. Ji Tiancheng. Aku lihat kamu masih bisa apa. Dia tidak akan datang. Aku yang bilang. Ah, Non Ye ada kabar buruk. Keluarga Ning dibantai habis. Bagaimana mungkin? Dengan posisi keluarga Ning di Wanzhou, bagaimana mungkin dibantai? Benar, aku juga dapat kabar. Seluruh keluarga Ning, kecuali kepala keluarganya Ye yang masih di luar negeri. Yang lainnya sudah dibantai oleh orang-orang gerbang Jukue. Kamu ini siapa sebenarnya? Bisa sampai menggerakkan keluarga Ning? Mustahil. Ji Tiancheng, kamu cuma sampah. Mana mungkin bisa membantai keluarga Ning? Pasti keluarga Ning udah bikin gerbang Jukue marah. Jangan sok jago di depan gue. Sok-sokan pakai kekuatan orang lain. Aku kasih kalian 3 hari. Kalau tidak mengaku dan menjelaskan semuanya, semua akan dibunuh. Dan kamu si wanita jahat ini, aku akan bikin kamu lebih baik mati. Dalam penyesalan yang mendalam. Nonya, kita sekarang harus. Bagaimana ya? Iya, Nonye. Ji Tiancheng, jangan-jangan dia akan bunuh kita semua. Dia Bernie Lansang, Yang, Master, Jing Song. Kita masih bisa hidup. Diam semua. Lihat kalian pada pengecut. Turun dari langit. Ada juga aku. Sekarang terlihat. Hanya bisa memberitahu Ning Yede. Keluarga Ning dibantai. Ning Qileng dibunuh. Semuanya adalah perbuatan Ji Tiancheng si sampah itu. Tapi faktanya adalah keluarga Ning dibantai oleh gerbang Jukyu. Seberapa bodohnya kamu? Kita hanya perlu bersikeras. Ji Tiancheng si sampah ini yang memprovokasi gerbang Jukue membunuh anaknya. Ning Yede pasti akan marah padanya. Lagi pula, Ning Yede di Wanzhou sangat terkenal sebagai rubah tua. Ji Tiancheng si sampah ini pasti mati. Taktik Nona Ye ini membunuh dengan pisau orang lain. Saya sangat tidak setuju. Kamu memberikan sebagian harta kepadanya. Mengapa? Mereka berdua, Mina lemakin nyewa adik kedua. Seperti orang tua baru. Saya memutuskan untuk menganggapnya sebagai adik. Tidak akan meninggalkannya. Kamu harus berterima kasih padanya. Bisa saja. Berikan mereka berdua beberapa juta. Hidup mereka akan aman selamanya. Menganggapnya sebagai adik. Itu jelas. Berbagi harta dengan Tianming. Apa yang saya putuskan. Tidak ada yang bisa menentang. Maka jangan salahkan saya. Kakak. Pembunuh kalian sudah ditemukan. Mereka tidak akan bisa lari. Pemimpin. Saya akan membawa gerbang Jukyu untuk membantai keluarga Ye. Tapi itu mudah sekali. Mereka yang terlibat dalam tragedi keluarga Ji dulu, semuanya harus mati. Awasi keluarga Ye dengan ketat. Jika ada gerakan mencurigakan, laporkan segera padaku. Ya. Nenek ini apa sih? Ini buah dari pohon pinus. Xiao Hao. Ayah, Haha. ayah, Iya. kemana saja kamu selama ini? Xiao Hao sangat merindukanmu. Ayah sedang dinas luar sementara. Kupikir ayah sengaja menghindariku. Tidak mau bermain denganku lagi. Masa sih ayah? Paling suka bermain dengan Xiao Hao. Tiancheng Yuhan belum makan sama sekali. Cepatlah kamu menghiburnya. Baik Bu. Xiao Hao main dulu dengan nenek ya. Semangat ayah. Kenapa tidak makan? Aku hukum kamu makan 2 mangkuk besar. Aduh, jangan bercanda. Barusan Wan Ning menelepon. Bilang ulang tahun kakek yang ke-90 menyuruhku pulang. Ya sudah pulang saja. Kita bersama-sama. Tapi, bukankah kita sudah bercerai? Kalau kamu ikut pulang denganku, apakah tidak baik ya? Iya. Kalau sudah cerai ya aku tidak pulang. Kamu
Siapa bilang setelah bercerai tidak bisa menikah lagi? Dulu aku tidak tahu menghargai. Maafkan aku Tiancheng. Sudah berlalu. Tunggu sebentar. Bagaimana kamu menyelamat kuku dulu? Dan siapa sebenarnya kamu? Aku bilang aku adalah pemimpin Istana Longin. Kamu percaya nggak? Kamu ngibul terus. Kan udah ku bilang kamu nggak percaya. Ayo pergi. Besok ada pesta ulang tahun yang nungguin aku. Santai aja. Urusin dulu yang penting. Nona Xia, bukan suruh kamu datang sendiri. Kenapa kamu bawa mantan suami yang lemah ini? Malu-maluin aja. Kayaknya kamu mau hidup susah sama Jitian Cheng si miskin ini. Jitian Cheng, dasar sampah. Jangan kira karena dapat keberuntungan kamu jadi orang penting. Cepat pergi dari sini. Tempat ini nggak mau sama sampah kayak kamu. Xiawaning, kamu adikku. Aku nggak mau ribut sama kamu. Sejak dulu, kita nggak pernah ada masalah. Tapi kenapa kamu selalu nyerang aku? Diam, Xia Yuhan. Kamu cuma pembawa sial. Kamu udah bikin marah keluarga Ning. Kamu tahu nggak betapa seriusnya ini? Weneng, nggak usah buang-buang waktu. Lagi pula dua orang miskin ini nggak punya uang. Hidup murah cuma dua. Benar kata Tuan Li, Jitian Cheng si sampah ini nggak bisa dibandingin sama kamu. Kamu kan anak orang terkaya di Wanzhou. Dia nggak pantas ngasih sepatu kamu. Dasar sampah yang masak aja gosong. Ya Tuhan, ini benar-benar bencana. Kenapa keluarga Xia bisa dapat Jitian Cheng si sampah ini? Malu banget sampai ke rumah. Mama, Tiancheng kan masih menantu keluarga Xia. Kamu nggak boleh bilang begitu sama dia. Ibu, saya mengakui, selama bertahun-tahun Yuhan telah banyak menderita. Tidak bisa memberinya kehidupan yang lebih baik. Jadi tolong tenanglah, tidak lama lagi. Saya akan membuat keluarga Xia menjadi satu di antara yang terbaik. Kamu tutup mulutmu. Kamu suka bermimpi di siang bolong. Jangan bawa putriku Yuhan. Biar dia minum angin barat laut bersamamu. Karena sudah bercerai, jangan datang ke keluarga Xia lagi. Ibu, saya tidak mungkin bercerai dengan Tiancheng. Jika kamu terus berbicara seperti ini, akan pergi sekarang. Pergi sana. Semakin jauh semakin baik. Anggap saja saya tidak punya anak seperti kamu. Apa yang kalian ributkan? Hari ini adalah pesta ulang tahunku. Mau bikin aku marah sampai mati. Kalian generasi muda ini semakin tidak tahu aturan. Kakek, ini semua salah kakak. Dia membawa sampah ini. Bukan untuk mempermalukanmu dengan sengaja. Xia Yuhan, hari ini adalah pesta ulang tahunku. Kamu membawa mantan suamimu yang tak berguna ini dengan sengaja mempermalukanku. Kakek, kamu salah paham. Dia bukan mantan suamiku. Kami sudah menikah kembali. Apa? Aku bilang dia 2 kalimat. Kamu masih membela dia. Hah, Kek, tolong tenangkan dirimu. Hari ini adalah pesta ulang tahunmu. Tidak perlu karena sampah ini masih membuatmu marah. Jika merasa terganggu, usir mereka saja. Xiao Jie benar-benar mengerti hatiku. Ngomong-ngomong Kek, hari ini adalah ulang tahunmu yang ke-90. Saya secara khusus membawa hadiah untukmu. Apakah ini daun teh kuno dari Istana Naga Mengaum? Kakek benar-benar memiliki mata yang tajam. Wan Ning sering berkata bahwa Anda suka minum teh. Ini tumbuh di atas Istana Naga Mengaum. Pohon teh kuno berusia ribuan tahun. Kanon hanya bertunas sekali dalam 100 tahun. Sekali panen hanya menghasilkan setengah kilo teh. Dikatakan menyerap esensi matahari dan bulan. Sangat langka. Hanya Tuan Istana Naga Awan yang bisa menikmatinya. Tidak hanya bisa menyembuhkan berbagai penyakit jika diminum, tetapi juga memiliki manfaat memperpanjang hidup. Saya dengan sengaja meminta ayah saya menghabiskan 20 juta untuk membeli teh ini dari Tuan Ding Hinian. Daun teh yang sangat istimewa. Benar-benar berharga. Hahaha. Saya tidak menyangka di sisa hidup saya masih bisa mencicipi teh langka ini. Xiao Jie ini benar-benar calon cucu menantu yang baik. Kakek kalau sudah meminumnya, pasti bisa memperpanjang hidupmu. Bagus, 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 bagus. Lihatlah, Xia Yuhan. Begitu tuan muda itu memberi langsung teh kuno senilai 20 juta. Begitu berharga. Kalau kamu kasih apa ke aku? Kakek, selama kakek bahagia, meskipun seberapa mahal atau langkanya barang itu, Xiao Jie kami pasti bisa mendapatkannya untuk kakek. Tapi siapa yang tahu, kakak ini membawakan kakek apa untuk merayakan ulang tahunmu? Wan Ning, jangan garami luka orang lain lagi. Dia bahkan hampir tak punya uang untuk makan, apalagi punya uang lebih untuk membelikan hadiah bagi kakek kita. Sungguh membuatku marah. Benar-benar tak berguna. Kamu bawa sampah ini, datang untuk mempermalukan diri? Kami memang keluar terlalu terburu-buru. Tidak membawa apa-apa. Ada, hadiah tentu tidak akan kurang. Panggil orang. Ternyata kamu sudah menyiapkan hadiah sejak lama. Yuhan, aku urus, kamu tenang saja. Kalau sudah bawa, maka kamu buka saja. Park Hansim orang melihat. Terlihat seperti barang pasar loak. Barang semurah ini berani juga diberikan ke kakek. Ini hadiah yang kamu berikan untuk kakek.
Sekantong teh yang tidak jelas asalnya. Tidak jelas asalnya. 5 kian itu adalah teh kuno berusia ribuan tahun. Ranting dan daun kering yang layu. Efeknya sangat kecil. Kamu ngomong apa sih? Kamu bilang teh seharga 2 juta ini adalah ranting dan daun kering. Ji Tiancheng, kamu mau membuatku mati ketawa ya? Nilai pohon teh kuno ribuan tahun tidak bisa dihitung. Ji Longyin Hall. Ada yang khusus merawatnya. Bahkan ranting dan daun kering tidak bisa sembarangan diambil. Kamu ngerti apa sih? Ji Tiancheng, kamu tidak mampu memberi hadiah. Kakek juga tidak akan marah. Tapi kamu sembarangan di jalan. Mengambil sekantong. Dante yang tidak jelas asalnya untuk pema. Apa maksudmu sebenarnya? Ji Tiancheng ya. Kamu benar-benar berani ya. Keluarga Xia sudah memeliharamu selama 5 tahun. Tidak meminta kamu berterima kasih. Kamu mempermainkan kami semua. Ji Tiancheng, kamu sengaja di depan keluarga, melihat aku jadi bahan tertawaannya. Mama, kamu salah paham. Teh ini asli. Tiancheng, jangan bicara lagi. Semakin bicara semakin susah diselesaikan. Kakak. Jangan halangi. Biarkan dia bicara. Aku benar-benar ingin mendengar. Bagaimana dia bisa mengubah hitam jadi putih? Apa itu barang sampah? Karena tidak bisa memberi hadiah ulang tahun. Usir mereka saja. Karena kalian tidak bisa membedakan. Penjelasan lebih banyak juga tidak berguna. Silakan percaya atau tidak. Sombong ya Ji Tiancheng. Nanti lihat bagaimana aku membongkar kamu. Aku hari ini sengaja mengundang murid Raja Obat Tang Lao, dokter ahli Juguli. Dia pernah pergi ke Istana Longyin bersama dokter ahli. Dia pasti pernah melihat benda ini. Langsung tahu. Kakek, karena mereka tidak menyambut kita. Kita pergi dulu. Tunggu. Kalian mau pergi kemana? Dokter ahli segera datang. Jangan-jangan merasa bersalah. Merasa bersalah? Menurutku yang merasa bersalah adalah kamu. Nanti dokter ahli datang. Mari kita lihat. Siapa yang punya ranting kering dan daun Jangan busuk? pergi dulu. Nanti, biarkan kita semua melihat lelucon. Dokter ahli Juguli datang. Hei Keksia, semoga umur panjang seperti Laut Timur. Umur panjang seperti Gunung Selatan. Dokter ahli sangat perhatian. Kamu datang untuk memberi selamat ulang tahun. Merupakan keberuntungan besar keluarga Xia. Silakan duduk di tempat terhormat. Tidak. Dokter ahli, ada sesuatu yang ingin minta bantuan. Nona Besar. Tidak tahu ada apa. Bisa bantu Anda. Beginilah ceritanya. Sampah yang tidak tahu diri ini. Dia bawa selembar daun sayuran busuk. Malah bilang itu teh kuno dari Longyin Dian. Teh kuno berusia ribuan tahun. Minta Anda memeriksanya. Teh kuno, itu barang langka dari Longyin Dian. Cerdas tahun sekali baru bertunas. Sekali panen cuma 1 kati. Sangat langka. Kenapa bisa ada di sini? Sapit bawa ke sini bayar saya lihat. Itu dia. Lihatlah, daun teh ini jelas-jelas dari daun sayuran busuk yang diambil. Ah, ini benar-benar. Hari ini, saya mau mempermalukan dia. Gampang-gampang saja. Apa ini? Teh kuno katanya. Daunnya besar-besar. Ada yang tebal, ada yang tipis. Jelas-jelas daun sayuran busuk. Kamu bawa ini untuk merayakan ulang tahun kakek Xia. Tidak malukah? Hahaha. Dengar itu, Ji Tiancheng, wajahmu sakit kan kena tampar. Memalukan. Ji Tiancheng. Masih ada yang mau kamu katakan? Juguli. Yakin mau mengingkari hati nurani bilang. Ini daun sayuran busuk. Tentu saja. Semua orang langsung bisa lihat. Kalau bukan daun sayuran busuk lalu apa? Murid ahli obat Tang pun hanya segini. Tidak punya etik kedokteran dasar. Sungguh merusak nama gurumu. Ji Tiancheng, kamu ini siapa berani meragukan ahli obat? Kamu ini siapa sih? Sampah. Berani meragukan ahli obat. Kamu ini masih muda dan bersemangat. Aku nggak akan ngitung sama kamu. Lutut dulu minta maaf sama aku. Urusan ini selesai aja. Kalau nggak, hari ini kamu nggak bakal bisa keluar dari pintu ini. Walaupun gurumu datang. Berdisi di sini. Harus hormat sama aku. Minta aku berlutut. Kamu sanggup nggak? Kamu siapa sih? Bilang kenal sama guruku di depanku. Kalau gitu aku panggil gurumu. Ajarin kamu sendiri. Tang Lao segera datang. Bersihin sampah. Kalau kamu bisa datengin guruku, aku berlutut panggil kamu bapak. Kamu pura-pura terus. Siapa yang nggak tahu? Senior Tang si Raja Obat, yang jarang keluar rumah. Walaupun sebagai murid, susah ketemu. Kamu bisa datengin dia, percaya nggak? Hari ini kalau kamu bisa datengin tabib, aku berlutut jilat sepatumu. 2. Oke, ini lo yang bilang. Tiancheng, kok bisa nggak hormat sama tabib? Yuhan percaya sama aku. Tang Yan si Raja Obat datang. Ah, guru, kok kamu datang? Senior Tang si Raja Obat beneran datang. Guru ngajarimu ilmu pengobatan. Ngajarimu menolong orang. Masih aja ngomong sembarangan. Buat onar. Guru,
Aku selalu ingat ajaranmu. Nggak pernah melakukan hal yang rendahkan nama guru. Kalau gitu bilang, ini teh serdes tuhun bukan. Masih sayuran busuk. Ini teh kuno. Aduh. Semuanya. Ini benar-benar teh berusia ratusan tahun yang disimpan di Longin Hall. Ya binatang hina ini. Tidak punya mata. Aduh, Tang minta maaf kepada semuanya. Menyesatkan kalian semua. Mr. G, maaf telah merepotkan Anda. Saya pasti akan menghukumnya dengan baik. Tidak apa-apa Pak Tang. Anda saja yang menanganinya. Agar saya tidak perlu turun tangan. Saya pasti akan membuatnya bertobat. Hei, ngapain diam ikut aku? Tunggu. Ayah, aku salah. Ikut aku. Aduh, menurutku dua orang ini jelas adalah aktor yang Anda Sewa. Jian Cheng. Menepus saya, Pak. Ya benar, kita semua belum pernah melihat Raja Obat Pak Tang. Asal cari orang lalu bilang itu Pak Tang. Stop, ini benar atau tidak? Kita juga tidak tahu. Bagus Ji Tiancheng, kamu penipu. Segala cara berani kamu mainkan. Sebenarnya siapa yang menipu? Seseorang tahu lebih jelas dari siapapun. Baru siapa yang bilang mau jilat sepatu? Omong kosong. Ji Tiancheng, bagaimana kamu bisa membuktikan bahwa tadi itu Raja Obat Pak Tang? Ji Tiancheng, apakah kamu sedang membodohi kita? Yang Master Li. Ji Tiancheng, kamu selesai. Berani memukul Yang Master Li. Yuhan adalah istriku. Kalau masih seperti hari ini, berbicara sembarangan. Jangan salahkan aku kalau aku tidak ramah. Kamu. Kalian benar-benar membuat dosa. Teh kuno berusia ratusan tahun ini sia-sia saja dihancurkan. Kekak, ini si Miwa Keslahan Xiao Yuhan hari ini. Dua orang brengsek ini. Aku sangat marah. Aku pasti tidak akan membiarkan mereka. Tiancheng, teh kuno yang baru saja kamu berikan kepada kakek dan juga Raja Obat Tang Lao. Apa yang sebenarnya terjadi? Ini adalah sebelumnya aku pernah membantu di perbatasan Raja Obat Tang Lao. Jadi aku memanggilnya ke sini. Kamu tidak berbohong padaku. Pemimpin istana. Anakmu Xiao Hao diculik. Apa? Apa yang kalian lakukan? Ibu. Apa yang terjadi? Cepat selamatkan Xiao Hao. Dia dibawa pergi oleh seseorang. Ibu jelaskan dengan jelas siapa yang membawa Xiao Hao. Aku juga tidak tahu. Sekelompok orang masuk dan memukulku sampai pingsan. Lalu membawa Xiao Hao pergi. Tiancheng, bagaimana ini? Kamu harus menyelamatkan Xiao Hao. Cepat selamatkan. Cepat. Siapa kamu? Ji Tiancheng, kamu ingin menghancurkan keluarga Ning. Membunuh anakku. Hari ini aku juga akan mengambil nyawa anakmu. Kamu adalah Ning Yede. Apa yang sebenarnya kamu inginkan? Aku mohon, lepaskan anakku. Anak. Kamu pikir itu mungkin? Ning Yede, aku peringatkan kamu. Jangan sembarangan. Wanita jalang. Aku akan membuat kalian hidup dalam penderitaan selamanya. Tapi tenang saja. Aku bisa bantu kalian melakukan amal. Sudah ada beberapa orang yang tertarik dengan jantung anakmu. Tuan Ji, tentang lokasi video, kami sudah menyelidiki. Gedung yang ditinggalkan di pinggiran barat. Bisa berangkat kapan saja. Tiancheng, aku akan ikut denganmu. Keadaannya tidak jelas. Jika pergi sembarangan, aku khawatir akan ada bahaya. Aku akan pergi sendiri. Aku pasti akan membawa Xiao Hao kembali dengan selamat. Justru karena keadaannya berbahaya, aku harus ikut menyelamatkan Xiao Hao. Baik, kita pergi bersama. Dia berani menyentuh Xiao Hao. Aku pasti akan mengambil kepalanya. Mama, tenang saja. Anak kecil, jangan takut. Kalau ayahmu berani datang, aku akan membuat kalian bertiga pergi ke neraka bersama. Jadi kalian tidak akan kesepian. Apa? Mau bilang apa? Ayahku bilang, Ketika seseorang sangat takut, selalu akan mengatakan hal-hal yang menakutkan. Hahaha, lepaskan aku. anak kecil. Kamu benar-benar banyak bicara ya. Kalau kamu berani bicara sembarangan lagi, aku akan menjahit mulutmu. Ning Yede, kamu berani menyentuh anakku, coba.
Ayah, Xiao Hao, Mama datang, jangan takut. Ji Tiancheng. Kalian datang, aku akan membuat kalian tidak bisa kembali. Bahkan tidak ada kesempatan untuk punya anak kedua. Kamu berhenti. Kalau kamu berani bergerak lagi, gua bakal copot tangannya. Ning Yede, kamu berani sentuh dia. Gua bakal bunuh kamu. Hahaha. Ji Tiancheng, ya Ji Tiancheng. Otak kamu ada masalah ya. Ayah tolong aku. Ini tempat mainku. Tempat mainku. lepasin aku. Kalau kamu berani ngomong lagi, gua bakal habisin dia. Gua bakal bikin kamu merasakan kehilangan anak. Jangan bunuh dia. Aku mohon. Gimana? Kalian mau selamatin bocah ini, ya kan? Oke deh, Ayah tolong aku. lutut kamu. Kamu berlutut mohon sama gua. Oke. Gua berlutut. Aku mohon. Jangan sakiti anakku. Lepasin dia. Dia cuma anak kecil. Dia nggak ngerti apa-apa. Kalau ada masalah sama gua aja. Tolong aku. Ji Tiancheng. Kamu juga berlutut. Berlutut. Gua suruh kamu berlutut. Tiancheng cepat berlutut. Kalau nggak dia beneran bakal bunuh Xiao Hao. Yuhan, jangan berlutut sama dia. Berlutut sama dia nggak ada gunanya. Ji Tiancheng. Kamu lumayan kenal gua ya. Tapi, hari ini gua bakal bikin kalian sekeluarga. Semua mati di sini. Gimana? Jangan-jangan kamu pikir gua nggak berani. Atau aku ambil jantungnya. Aku keluarkan untuk kalian lihat. Jangan. Ayah tolong aku. Yuhan. Bangunlah. Ning Yede. Hari ini aku akan mengambil nyawamu. Xuan Bing. Kecuali Ning Yede. Bunuh. Ji Tiancheng, hari ini meski kau bawa banyak orang, aku akan membuat kalian semua mati di sini. Ning Yede. Ji Tiancheng, kamu tidak bisa membunuhku. Mau mati, tidak semudah itu. Jangan takut. Ayah, Paman jahat itu terlalu gila. Aku sangat takut. Tidak apa-apa. Kita pulang. Ji Tiancheng, Aku tidak punya hubungan apapun denganmu. Sebelum kau tahu penyebab kematian anakmu, berani-beraninya kau menculik anakku. Kau ingin hidup lama ya? Sekarang aku hanya memberimu satu kesempatan. Siapa yang menyuruhmu? aku bilang, ya, Ye Jing yang menyuruhku melakukan ini. Aku sudah mengatakan semuanya. Kau lepaskan aku. Aku akan melakukan apapun yang kau minta. Lagi-lagi Ye Jing si wanita jahat ini. Aku sudah mengatakan semuanya. Kau biarkan aku hidup. Tiancheng, Yuhan. Salah ibu yang tidak jaga Xiao Hao dengan baik. Ibu, gak apa-apa. Bukan salahmu. Nanti kalau Xiao Hao sudah besar, bisa ngejaga nenek. Ibu, beberapa hari ini kita nginep di hotel dulu. Tempat yang dulu kurang aman. Aku bakal cepat selesain ini. Tiancheng gak usah ribet-ribet. Cari tempat biasa aja. Nginep di mana aja gak penting. Kamu jangan terlalu hemat. Sudah capek setengah mati. Sekarang waktunya kamu nikmati hidup. Gak boleh bikin kamu susah lagi. Ya udah ikutin aja kalian. Tiancheng, kita kesini buat apa? Properti di sini, termasuk yang termahal di Wanyo. Yuhan, tenang aja. Aku mau beli rumah yang paling mahal. Untuk tempat tinggal orang yang paling aku sayang. Tempat yang dulu kurang aman. Kita harus cari tempat yang lebih aman. Ya udah ikutin aja kamu. Di sini adalah tempat buat sampah kayak keluarga Ji. Bisa datang. Gak mampu ngapain lihat-lihat. Cepetan pergi. Jangan buang-buang waktu gue. Ngapain meremehkan orang? Kita kesini mau beli villa. Gue gak salah dengarkan. Kalian mau beli villa. Semua orang di keluarga Ji sudah hancur. Kamu pembawa sial. Punya apa buat beli villa? Villa di sini. 1 unit harganya puluhan juta.
Gue rasa 8 keturunan pun gak bakal mampu. Cepetan pergi sana. Di sini, gak ada tempat buat orang rendahan kayak kamu. Kamu cuma sales properti. Dari mana beraninya? Wah, kakak. Wah kebetulan ya. Kenapa? Gak ada uang buat makan. Jadi bawa, ke sini buat numpang makan. Di sini memang ada nasi kotak gratis. Tapi gak sembarang orang bisa makan dengan enak. Yang Master Li, maaf kami tidak menyambut kedatanganmu. Jitian Cheng cepat pergi sana. Yang Master Li kami gak mau melihat orang sepertimu yang bau. Gak mau lihat. Ya udah pergi aja. Jitian Cheng sombong banget ya. Kamu pikir kamu siapa? Suruh pergi langsung pergi. Aduh. Nyalak anjing apa sih? Xie Yuhan ini cari suami apa sih? Gak ada sopan santun sama sekali. Xiawaning, kok kamu nggak punya rasa malu ya? Kalian yang menghina duluan, sekarang malah nyalahin kami. Salahin aja suami kamu ya? Gak punya kemampuan ini. Jangankan beli villa. Mungkin sewa taksi aja nggak mampu. Kalian berdua punya hak dan muka apa buat berdebat sama Miss Xia dan yang Master Li? Yang Master Li adalah putra pemilik grup Long Youo. Asetnya ratusan miliar loh. Kamu ini pembawa sial apaan sih? Mau cari romantis ya? Bawa dia makan nasi kaki babi Longjiang aja. Hahaha. Jitian Cheng dengar enggak? Nesai keki papi longjang. Romantisme pria. Kalian berdua. Cocoknya cuma cinta di kampung kota. Di sini satu villa harganya ratusan juta. Kalian mah? Udahlah lupakan saja. Tian Cheng, ayo kita pergi. Aku nggak mau lihat mereka. Kita bukan cuma mau beli. Tapi mau beli villa Tianwang Palace yang termahal. Hahaha. Aduh. Jitian Cheng. Kamu tahu nggak kamu ngomong apa? Villa Tianwang Palace ini. Satu unit harganya minimal ratusan juta. Kamu mau beli pakai apa? Satu ginjal harganya 30 juta. Kamu punya berapa ginjal? Uang doangkan. Villa Tianque Palace aku yang beli. Jitian Cheng emang nggak bisa berubah ya? Kemarin di pesta ulang tahun kakek, kamu bawa sekantong sayuran busuk. Dibilangnya teh kuno dari Longin Palace. Stop, kali ini kamu mau ngejebak kita lagi ya? Emangnya kita sebodoh kakek ya? Jitian Cheng ini kartu apa? Kartu hitam Tian Shang Renjian. Bawa kartu pijet buat beli rumah. Kamu gila ya? Kakak, aku udah bilang dari dulu. Kamu harus buru-buru cerai sama si sampah ini. Kamu nggak mau denger. Sekarang gimana? Uang nggak ada. Otaknya juga nggak jalan, aduh. Sampai-sampai bawa kartu pijat buat beli rumah. Aduh, kalian berdua. Emang jodohnya. Nggak malu ya? Yuhan, percayalah sama aku. Di kartu ini ada uangnya. Nggak bisa disangkal. Emang bukan satu keluarga. Nggak bakal jadi satu keluarga. Kalian berdua cocok banget. Ada uangnya atau nggak tinggal gesek aja. Kasih kesempatan nggak mau. Nanti lihat aja kamu gimana ngatasinnya. Tidak mungkin. Kamu pembawa sial. Dari mana dapat banyak uang? Security, security. Security. Aku pasti akan menangkapmu. Yang Zong, aku curiga sampah keluarga Ji ini mencuri kartu bank orang lain. Jangan biarkan dia kabur. Yang Zong hadapi sampah seperti ini. Pukul setengah mati dulu baru laporkan polisi. Time. Kalian sudah bosan hidup ya? Yang Zong, kenapa kamu memukulku? Memi kalku. Aku Li Xiaojie. Ayahku Li Gang. Bosan hidup kamu. Kalian cari mati ya? Tahukah kamu dia adalah Tuan Ji. Sangat menyesal telah merepotkan Anda. Silakan ke sini. Segera kami proses. Proses pembelian villa. Yang Zong, apa yang sebenarnya terjadi? Sampah ini dia. Diam. Berani menyinggung Tuan Ji. Sekarang segera pergi. Yang Zong? Aku tahu salah. Aku tidak bisa kehilangan pekerjaan ini. Aku punya orang tua dan anak. Apapun yang kamu suruh aku lakukan. Aku tidak bisa kehilangan pekerjaan ini. Yang Zong. Memalukan. Sekarang kamu tahu salah. Sudah terlambat. Yang Zong? Apa yang hebat? Jitian Cheng Senpai ini pasti mencuri kartu bank. Kalau tidak, dari mana dia dapat banyak uang? Benar. Pastinya. Gang bikin aku malu begini. Gak boleh lepasin dia. Tian Cheng, kamu kasih tahu aku dari mana duitnya? Itu 1 miliar loh. Yuhan. Sebenarnya itu bukan duitku. Apa katamu? Itu bukan duitmu? Terus dapat dari mana? Saat itu keadaan darurat. Aku cuma bisa ambil duitnya Raja Obatang. Tian Cheng, kok kamu bisa jadi begini?
Itu duitnya Raja Obat Tanglo. 1 miliar. Terus kamu gak sadar tabungan pensiunnya habis kamu ambil. Kamu gak boleh pakai lagi duitnya. Oke, aku janji. Bos, Xiao Shenfeng kasih kabar. Di bawah wajah Xi Jiawanzhou, ada tambang emas 5 juta ton. Yejing pura-pura investasi bangun kolam renang. Padahal buat tambang emas di bawahnya. Wanita jahat. Jangkauannya luas juga ya. Dan lagi, besok di waduk 11 jauh, ada lelang pengembangan. Yejing hampir dapat hak pengembangannya. Gok Poli Byron Diamond. Lelang besok. Siapin dulu. Wah, kabarnya cepet juga ya. Kerjaan rahasia begini. Sampai kamu tahu. Tapi datang juga percuma. Lelang hari ini, pasti aku yang menang. Yejing. Jangan ngomong terlalu dulu. Milik keluarga Ji. Gak ada yang bisa ambil. Keluarga Ji. Sombong lagi. Hati-hati suatu hari nanti. Mati di jalanan. Jitian Cheng. Aku menasihatimu. Kalau sudah kembali, jalani hidupmu dengan baik. Kalau ingin menghalangiku, jangan salahkan aku kalau aku kejam. Yejing, jangan keterlaluan. Bukti kamu membunuh kakak perempuan pasti akan kami temukan. Bagaimana? Hanya kalian berdua. Mau membalas dendam untuk Ji Xiangling. Keluarga Ji sudah hancur. Hadapi kenyataan. Proyek hari ini. Pasti aku yang dapat. Ji Tiancheng, asal kamu berikan Xie Yuhan kepadaku, aku bisa pertimbangkan untuk membiarkanmu ikut dalam pengembangan proyek ini. Xie Yuhan dengar tidak. Bisa disukai oleh Ding Xiao. Itu keberuntunganmu. Dia adalah anak dari Pemimpin Jukwemen Ding Hinian. Ding Liang. Aku menasihatimu. Malam ini dengan patuh. Naik keranjangnya. Jangan harap seumur hidupku hanya mengakui Tian Cheng satu-satunya. Sepertinya kamu kurang darah. Kulitmu kusam. Ginjalmu bermasalah ya. Harus berhenti. Jangan ngomong sembarangan di sini. Malam ini kalau kamu tidak membawanya, dengan patuh ke ranjangku, jangan harap kalian bisa mendekati pertemuan Jin Biao. Xuanding, panggil penanggung jawabnya. Jitian Cheng, benar-benar untukmu. Kesempatanmu masih belum cukup. Kamu pikir Jin Biao Hui itu apa? Semua orang bisa masuk begitu saja. Kamu pikir kamu siapa? Mau ketemu orang Jin Biao Hui? Mimpi. Setelah melalui seleksi bertahap, mendapatkan proyek kolam renang Sijia, pengembangan, outlaw, grup Y. Jika ada keberatan, bisa disampaikan langsung dan diselesaikan. Sekarang mulai. Ini jelas-jelas manipulasi. Grup Y. Apa sih? Baru berdiri kurang dari setahun. Ini pasti ada skandal. Proyek hari ini, keluarga Y pasti dapatkan. Tolong beri muka. Kamu pikir kamu siapa? Kamu minta muka siapa yang kasih aku muka? Kalau grup Y ditambah aku. Gengsi Jukwemen. Kakap Tidak. Jika tidak ada keberatan, maka hak pengembangan proyek ini adalah milik grup Y. Saya menentang. Jitian Cheng, kamu yakin mau melawan aku? Ya. Ini memang wilayah keluarga Ji. Jangan ada yang coba-coba mengambil. Hahaha. Wilayah keluarga Ji. Sekarang siapa yang bisa buktikan? Ini milik keluarga Ji. Wilayahnya. Jangan terlalu senang dulu. Jitian Cheng, kamu punya kemampuan. Coba tunjukkan dong. Dulu keluarga Ji sekarang jadi reruntuhan. Masa? Kamu mau Ji Xiangling keluar buat membuktikan? Hahaha. Aku keluarkan 8 miliar. Tanah ini. Pasti aku dapat. Jitian Cheng, kamu anjing gila. Dari mana kamu punya uang sebanyak itu? Jangan lupa. Sekarang aset keluarga Ji. Semua atas namaku. Aku minta verifikasi dana. Orang ini pasti datang. Buick Ribat. Usir dia keluar. Tian Cheng, dari mana kamu punya uang sebanyak itu? Si sampah ini. Dari mana dia punya uang sebanyak itu? Tunggu hasil verifikasi dana. Keluar. Kamu tunggu aja buat. Ditangkap. Ji Tiancheng. Kamu pikir baik-baik. Buick Ribat ya car tender. Apa konsekuensinya? Bos Lee, kamu biarkan si sampah ini ribut di acara tender. Aku curiga kalian berdua sudah berkomplot. Mau bekerja sama, bersama-sama, makan habis proyek ini. Ye Jing, jangan ngomong sembarangan di sini. Dia mau verifikasi dana. Biar kamu mati rasa. Kamu gak bisa berhenti pura-pura ya? Jitian Cheng, jangan nanti malah jadi bahan tertawaan. Tapi gak apa-apa. Kamu ditangkap. Xiao Yuhong, tapi itu milik Bos Ding. Hahaha. Dia pasti akan membantu. Kamu merawatnya dengan baik. Hahaha. Hei, apa yang aku bilang padanya? Hai wanita yang aku inginkan. Tidak ada yang tidak bisa didapat. Hahaha. Mr. Ji mohon kerjasamanya dengan pemeriksaan kami. Sungguh maaf, Mr. Ji, kami tidak perlu memeriksa dana kamu lagi. Hei, kenapa? Kalian ini ngapain sih? Bilang tidak periksa ya tidak periksa. Ini kan kartu bank langit bumi.
Dikeluarkan bersama oleh bank-bank besar. Kartu hitam. Hanya 3 yang dikeluarkan di dunia. Tidak mungkin. Jitian Cheng bagaimana dia bisa punya kartu hitam langit bumi? Sama sekali tidak mungkin. Membuat palsu secara ilegal. Hukuman tambahan. Kartu hitam langit bumi. Apa sih ini? Kedengarannya seperti bekerja di pijat. Ini cuma proyek kecil. 8 miliar doang. Aku keluarkan 30 miliar. Jitian Cheng. Kamu berani? Tambah lagi. Hei orang, mengacaukan urutan lelang. Keluarkan mereka. Aku ini anak Ding Hinian. Kamu berani ya? Li Gang, walaupun Ding Hinian ada di sini, aku tetap akan mengeluarkanmu. Li Gang, kamu berani. Berani ganggu gerbang Jukue. Kamu tidak akan berakhir baik. Aduh. Ding Xiao, tenang dulu. Mereka itu tidak tahu diri. Pasti akan menyesal. Ini semua karena kamu. Maksa aku datang ke medan perang bareng kamu. Ya. Saya. Tapi, bukan kamu yang mau. Xia Yuhon, saya punya. Ide bagus. Ide apa? Ibu Xia Yuhan. Hanya cari untung. Suka cari koneksi. Kalau kamu kasih dia. Manis-manis. Hal selanjutnya. Pasti mudah. Xia Yuhan itu. Pasti mau. Di kasur kamu. Hahaha. Xia Yuhan. Kamu pasti jadi milikku. Ding Xiao. Kamu bisa suka Yuhan kami. Itu kehormatan dia. Lihat. Wajah ini, badannya. Tidak ada yang bisa ngalahin di Wanyo. Hari ini saya, Sarah and dia Saya kamu. akan segera. Buat dia cerai sama Jitian Cheng SI Senpai. Cerai. Sayang. Hari ini. Ayo. Ding Liang, kok kamu? Di sini tidak mau kamu. Xia Yuhon, gimana lo ngomong sama bos? Kayak si pecundang tadi. Gak bisa diajarin. Lo ngehajar gue demi dia. Gue ini apa? Anak kandung lo. Lepasin gue. Makin lo teriak, makin gue semangat. Lepasin gue. Ding Liang, lo berhenti sekarang. Jitian Cheng, lo ini pembawa sial. Semua hal baik jadi rusak karena lo. Yuhan kita, sudah nunggu lo bertahun-tahun. Lepasin dia dong. Lihat tuh Ding Xiao, pegang saham 1 miliar. Dari grup Jukue, lo yang miskin kayak gini. Bisa nandingin dia. Jitian Cheng, jangan ganggu kakak gue. Duduk manis. Sama dia cerai. Jitian Cheng. Kalau lo bener cinta. Xia Yuhan. Jangan bikin dia. Hidup susah sama lo. Mau lawan gue. Lo masih hijau. Dasar pecundang. Gue bakal bikin Xia Yuhan berlutut dan teriak di bawah gue. Ding Liang, lo berani sentuh Yuhan. Gue habisin lo. Jitian Cheng, Ding Xiao ini anaknya. Ding Hiliang dari Jukue Men. Lo berani mukul dia. Lo ini cari masalah ya? Ding Xiao, gak apa-apa kan? Ya. Jitian Cheng. Kamu berani ya? Di Wanyo berani macam-macam sama aku. Kamu yang pertama. Dasar sampah, sepaten, minta maaf sama Ding Xiao. Jitian Cheng, datang dengan niat baik. Kamu masih berani mukul orangnya? Tian Cheng, gimana kalau kita minta maaf sama dia? Dengergok, kakakku bilang kamu harus minta maaf sama dia. Mau aku minta maaf sama dia? Memukulmu aja masih murah. Dia gak layak. Jitian Cheng, dasar pembawa sial. Kalau kamu gak minta maaf sekarang, aku bakal usir kamu dari keluarga ini. Jitian Cheng. Atau kamu berlutut sekarang. Minta maaf sama aku. Atau bawa Xia Yuhan ke ranjangku. Kalau gak kamu jangan harap bisa keluar dari pintu ini. Kalau orang dari gerbang Jukue yang turun tangan, kamu si sampah bakal lenyap dari Wanyo. Tian Cheng, gimana kalau kamu minta maaf sama dia? Kita gak bisa lawan dia. Aku bilang. Kamu gak layak. Bagus. Jitian Cheng. Kalau kamu gak minta maaf, jangan salahin aku. Ding Xiao cepat suruh orang dari gerbang Jukue. Tangkap si sampah ini. Jangan sampai dia lolos dengan mudah. Jitian Cheng, jangan sok suci di sana. Kamu gak takut mati. Jangan bawa-bawa keluarga sial kita. Ding Xiao, tolong. Kasih kami kesempatan lagi. Tolong lepaskan kami. Itu tergantung pada Nona Xia. Apakah ada niat baik? Malam ini aku sudah siapkan kamar. Datanglah dan kita diskusikan baik-baik. Aku bisa segala posisi. Benar kak, kalau bisa dekat dengan Tuan Ding yang berpendidikan tinggi, maka keluarga Xia kita, kedudukannya di Wanzhou akan semakin kokoh. Ding Liang begitu sombong di luar. Ding Henian tidak mengurusnya. Jitian Cheng, nama ayahku. Apakah boleh kau sebut langsung? Ding Henian.
Kau segera, sekarang datang ke sini. Hahaha. Ayahku adalah ketua gerbang Zhukue. Mana mungkin kenal dengan sampah sepertimu, Xia Yuhan. Aku sarankan kau cepat buat pilihan. Kalau tidak nanti meskipun aku setuju, aku tidak akan melepaskan sampah ini. Yuhan jangan takut. Percayalah padaku. Ayah kau datang tepat waktu. Segera beri pelajaran pada sampah ini. Berani merebut wanita dariku. Ayah, kenapa kau memukulku? Anak durhaka, kau ingin membunuhku ya? Aku segera berlutut. Ji Tiancheng, ayahku menyuruhmu segera berlutut. Aku berlutut. Apakah kau pantas menerimanya? Aku menyuruhmu berlutut. Aku tidak berlutut. Kalau tidak segera berlutut, jangan minta maaf pada Tuan Ji. Aku akan mematahkan kakimu. Maaf Tuan Ji. Anak saya telah menaikkan Anda. Ding Hinian. Anda benar-benar membesarkan anak yang baik. Jika tidak diawasi, Ningki Liang berikutnya akan menjadi Anda Ding Liang. Tuan Ji benar. Saya yang tidak bisa mendidik dengan baik. Silakan hukum saya. Hari ini atas nama Anda, saya bisa memaafkan nyawa Anda. Tapi Ding Liang, saya menasihati Anda. Kurangi bergaul dengan orang seperti Ye Jing. Jika berani berbuat macam-macam lagi, mati. Anda. Tenang Tuan Ji. Saya akan mendidiknya dengan baik. Dia tidak akan berbuat macam-macam lagi. Anak durhaka. Cepat pergi. Ji Tiancheng, Anda begitu berbakat. Besok perusahaan kakak saya akan meluncurkan IPO. Maka adakanlah untuknya acara investasi yang megah. Saya ingin melihat, apakah Anda benar-benar berbakat? Benar Ji Tiancheng. Jika berbakat lakukan seperti yang dikatakan Waning. Jangan membuat saya memandang rendah Anda. Saya rasa, dia hanya bisa berpura-pura. Jika dia benar-benar berbakat, kakak saya tidak perlu bekerja keras siang malam. Semua terbuang pada suami yang tidak berguna ini. Tidak malukah? Yuhan, 2 miliar dana. Bukan masalah. Acara investasi besok malam akan diadakan di Hotel Longyou. Silakan datang kapan saja. Hotel Longyou. Anda sanggup membayarnya. Itu hotel terbaik di Wanzhou. Kalau tidak percaya, besok malam kamu akan tahu. Tiancheng. Hotel Longyou itu hotel paling mewah di Wanzhou. Yuhan, percayalah padaku, dana perusahaanmu masih kurang. Sebelumnya aku memang tidak banyak membantumu. Tapi sekarang aku ingin membantumu menyelesaikan masalah ini. Oke, aku percaya padamu. Oh ya, mengapa Ding Hinian sangat menghormatimu? Ini. Karena dulu di medan perang, aku pernah menyelamatkan nyawa Ding Hinian. Jadi dia baru mau memberi aku muka. Tiancheng, hutang budi pasti akan habis juga. Kita nanti jangan terlalu merepotkan orang lain. Baik. Ha, Ayo. Ya. Wah, tamu belum datang nih? Kalian berdua cukup tepat waktu ya? Mereka pasti lebih antusias. Kalau tidak menyambut lebih awal, siapa yang mau investasi ke mereka? Oh ya, hari ini harus benar-benar menjilat. Li Xiao, kamu jangan nakal sama kakak. Kita kan saudara. Kamu hari ini, bagaimanapun juga, harus lebih membantunya. Bagaimana kalau begini? Hari ini, acara pesta ini, semua pengeluarannya, kami akan membayar setengahnya. Bagaimana? Emasnya terlalu sedikit kalau aku keluarkan jurus ini. Bagaimana kamu akan menghadapinya? Jangan pesan yang terlalu mahal hari ini. Kalau kalian tidak bisa dapat pendanaan, dan tidak mampu membayar, maka akan repot. Haha. Tiancheng, jangan pedulikan dia. Mereka jelas-jelas sedang menggali jebakan. Baik. Semoga kalian tidak menyesal nanti. Kamu pura-pura saja. Ji Tiancheng, kamu ini sampah. Berapa beratnya? Aku tidak tahu. Hal yang membuatku menyesal. Belum pernah terjadi. Semuanya, saya akan perkenalkan dulu. Standar konsumsi di Hotel Longyou kami. Di sini konsumsi minimalnya 188.000, 588.000, Longyou Xingjian, 988.000. Silakan pilih. Ini terlalu mahal. Apa kamu tidak salah? Kakak baik, apa kamu sampai bodoh? Karena sampah ini sudah standar paling rendah. Teriak lagi. Kamu kan putri keluarga Xia. Bisa bilang begitu. Di sini kan, Hotel Longyou, tempat termewah di Wanzhou, bukan warung pinggir jalan. Begini saja, Ji Tiancheng, kamu berlutut sekarang, dan minta maaf. Maka hari ini, kami yang traktir. Sudahlah. Hari ini, aku hanya meminta kalian. Pelayan memberiku tur naga. Tunggu sebentar. Berkeliling dunia, ganti dengan Longyou Supreme. Hari ini Yuhan,
Asosiasi Pedagang Perusahaan. Seluruh hadirin harus yang paling mahal, yang terbaik. Ji Tiancheng, kau gila. Long Yu Supreme Plus Monument. Layanan setidaknya 30 juta. Itu kamu. Limbah yang terjangkau. Tiancheng Dragon Tour Extreme terlalu mahal. Kita tidak mampu atau mengubah dunia menjadi naga. Xie Yuhan. Hei, kau buang-buang suami. Terlalu banyak akting, benar-benar tidak menjadi aktor. Sayang sekali, 30 juta ini untuk keluarga kami Xiaojie. Itu adalah 9 sapi dan 1 rambut. Tapi untuk kalian, saya khawatir saya harus mengambil darah dan menjual ginjal. Tidak bisa mendapatkannya. Apakah itu hadiah? Apakah Anda takut kehilangan uang? Taruh kamu. Ji Tiancheng. Cari mati. Aku akan melakukan. Pilihan TUR Shenglong Supreme. Baik. Long Yu Supreme segera mengatur. Ji Tiancheng. Cepat dan kumpulkan uang. Jangan-jangan Anda tidak mampu membayar untuk sementara waktu. Menangkap. Lantai cuci piring. Hei, Li Kereng, mereka berdua. Satu mengepel lantai, satu piring cuci. Itu bukan pertandingan yang belum pernah terjadi Pesengit. sebelumnya. Hahaha. Baik, kalau begitu lihat saja siapa yang menyikat piring sebentar. Ji Tiancheng. Makanan ini hari ini. Kau harus makan enak. Dapat makan Long Yu Supreme. Ini 8 hidupmu. Tidak ada yang bisa diperbaiki. Kakak yang tepat. Anda menarik investasi hari ini jika tidak ada pembiayaan. Kalau begitu nanti, hanya menempatkan mereka. Tidak ada makanan lezat. Biarkan pelayan semua dikemas dan dibawa kembali. Makan beberapa kali lagi. Hello, total konsumsi Anda hari ini. 35 juta. Permisi, siapa yang akan membayar? Mencari orang di sebelah Anda membayar total. 35 juta. Masih terlalu sedikit. Hari ini Long Yo Hotel. Semua konsumsi saya sudah termasuk. Ji Tiancheng, kau terlalu banyak minum. Masih konyol lagi. Hotel Long Yu ini, semua konsumsi yang Anda miliki. Kau terlalu banyak minum. Masih konyol lagi. Hotel Long Yu ini, semua konsumsi yang Anda miliki. Ji Tiancheng, menginstal adiktif. Benar. Tiancheng, apa yang ingin kau lakukan? Di mana kita? Begitu banyak uang. Gak apa-apa. Apa telinga kalian? Gak dengar ya? Gue bilang hari ini, semua pengeluaran di Hotel Long Yo, gue yang tanggung. Oke. Ji Tiancheng, kamu berani ya? Hari ini gue temenin kamu main. Gede-gedean. Mais, malam ini di Hotel Long Yo kami. Semua pengeluaran total 150 juta. Boleh tanya, pakai Kara APA untuk bayar biaya ini. 150 juta loh. Nunggu apa lagi bayar dong? Ji Tiancheng, kamu mau main gimana? Giu Teminen. Karena gue adalah anak pemilik Hotel Long Yo. Uang segitu. Kalau kalian berdua cuci piring sama pel lantai, sampai mati pun gak bakal bisa bayar. Bagus-bagus. Hotel Long Yo itu punya bapak kamu. Kalau gitu hotelnya, gue beli aja. Hah? Kamu beli? Ji Tiancheng, kamu ngapain? Mimpi siang bolong. Nilai Hotel Long Yo. Kamu tahu gak? Orang kayak kamu, miskin sampah, bisa beli. Ada orang ya, ngomongnya besar, tapi gak mau bayar. Kartu ini kasih ke bos kamu. Bilang gue mau beli hotelnya. Dia pasti ngerti maksudnya. Ji Tiancheng, kamu gak ada habisnya ya? Benar-benar merasa diri sendiri penting. Ambil kartu jelek, langsung mau jadi pemilik Hotel Long Yu. Hah? Kamu ambil kartu jelek, langsung mau ketemu ayahku. Kamu siapa sih? Tiancheng, bukan sudah kubilang berkali-kali, itu kartu gurumu. Jangan dipakai lagi. Yuhan, aku janji. Terakhir kali. Ji Tiancheng, lupakan saja. Kamu tidak akan ketemu ayahku. Cepat bayar. Atau kusuruh satpam usir kamu. Li Xiao. Harusnya suruh mereka berdua buka baju. Dalam parkir jalan-jalan. Bagus. Satpam. Cepat tangkap dua orang ini. Usir keluar. Buka bajunya. Saya Pa Yang Bernie. Kamu anak durhaka. Saya Pa Surya kamu. Sama tamu terhormat kita. Sok ngatur. Bajingan ini, makan di hotel kita. Tanpa bayar. Aku mau ajarin. Ada APA. Kamu diam. Berani kuhajar kamu. Mr. Ji, maaf sekali. Anak saya merepotkan Anda. Kalau Mr. Ji suka hotel ini, saya kasih saja. Tidak usah. Tidak ada yang gratis. Kamu kasih harga, saya langsung beli saja. Pak Ji kalau suka. 1 miliar untuk Anda. Ayah. Hotel ini bernilai puluhan miliar. Anda jual 1 miliar ke Ji Tiancheng. Diam kau. Aku sedang menyelamatkanmu. Pak Ji anak saya kurang ajar. Jangan dihiraukan. Saya akan segera mengurus dokumennya dan mengirimkannya ke Anda. Hotel ini dijual 1 miliar ke Anda. Selain itu, investasi 20 miliar lagi ke perusahaan Nonasia. Yuhan, perusahaan ini untukmu. Tak perlu khawatir soal pendanaan. Tiancheng, aku tidak salah dengarkan. Hadiah ini terlalu mahal.
Tidak apa-apa, asal kamu suka. Bintang di langit pun akan kuambil untukmu. Goblok. 1 miliar. Hotel Longyou. Diberikan begitu saja. Kenapa masih di sini? Pergi sana. Kamu. Ji Tiancheng. Kartu hitam di tangannya. Itu dari Longindian. Hanya pemilik yang layak memilikinya. Maksudnya Ji Tiancheng adalah pemilik Longindian. Kalau aku terlambat setengah langkah, nyawamu sudah tidak ada. Mulai hari ini, kamu dikurung 3 tahun. Tidak boleh keluar dari keluarga Li. Ayah. Yuhan, aku tahu kamu punya banyak pertanyaan. Kasih aku 2 hari lagi. Aku pasti kasih jawaban yang memuaskan. Pemilik toko ada masalah. Cepat pergi. Buruan bertindak. Aku mau bikin keluarga Ji tidak tenang. Hahaha. Ding Liang. Kau cari mati. Wah. Ji Tiancheng. Datangnya cepat juga. Tapi gak apa-apa. Bisa lihat langsung. Gimana aku ngelempar kakakmu keluar. Ding Liang. Kau benar-benar tidak takut mati? Tahu akibatnya kalau begini? Akibat? Aku di Wanyou ngurusin urusan. Nggak pernah mikirin akibat. Dasar sampah. Bisa apa kau sama aku? Ding Liang berhenti deh. Kalau Ji marah, ngeresel nanti. Mengancam aku ya? Ambil 2 orang tolol ini. Ban Amerika. Kasih tahu ya. 2 kuburan ini hari ini. Aku pasti gali. Wah. Hebat. Walaupun kalian jago bela diri, secepat peluru aku nggak lah. Hahaha. Ji Tiancheng, kau waktu itu bikin aku berlutut di depan umum. Utang ini, kita harus hitung baik-baik. Membuat Ding Liang marah. Mari. Ding Liang, kau nggak takut? Ding Hinian datang. Memarahkan kaki anjingmu? Ayahku. Ayo mana, mungkin yuris-yurisan seperti ini. Hahaha. Pukul sepuasnya. Kalau bisa kena, aku ganti nama keluarga sama kamu. Ternyata sudah siap-siap duluan. Pantas saja gerbang Sukue, orang yang keluar. Ji Tiancheng, jangan sok-sokan di sini. Aku kasih tahu sudah terlambat. Bahkan kalau sekarang, kamu berlutut minta maaf juga percuma. Tunggu aku gali kuburan. Bahkan kalau ayahku datang, bisa apa dia sama aku? Ding Liang, kamu tidak takut. Ding Hinian nanti menuntut kamu. Dia tidak pernah kasih tahu kamu siapa kami. Kalau kamu berani, apa akibatnya? Peduli amat siapa kalian. Aku anak satu-satunya dia. Walaupun salah, paling-paling dimarahin. Apalagi, ayahku mana mungkin karena kalian berdua. Hukum aku. Jangan sok-sokan di depanku. Ding Liang. Kamu terlalu pintar malah jadi bodoh. Kamu tidak akan sanggup menanggung akibatnya. Ji Tiancheng, jangan sok jagoan di depanku. Aku kasih tahu, sekarang juga aku keluarkan dia. Aku akan hancurkan tulangnya. Kasih makan anjing. Biar dia mati pun tidak tenang. Aku akan bikin keluarga Ji. Semuanya hancur lebur. Ding Liang, kamu cari mati. Takut kan? Aku saranin. Lebih baik pahami situasi sekarang. Kalau kamu berani, maju satu langkah lagi. Peluru tidak pandang bulu lo. Diamlah kalau tidak. Menteri Sarang Lebah. Ding Liang. Kalau kamu mau melakukan ini, Ding Hinian datang. Aku juga tidak akan memberikan muka. Aku akan mengabulkan keinginanmu. Hahaha. Aduh kamu. Ji Tiancheng, lepaskan aku. Aku takut tapi Ding Hinian. Kamu berani sentuh aku. Kamu juga tidak akan selamat. Membunuhmu semudah membalik telapak tangan. Sudah ku bilang. Sudah ku beri kesempatan. Sekalipun Ding Hinian datang, kamu tetap tidak akan selamat. Ye Jing yang memaksaku untuk melakukan ini. Apa yang dia pegang tentangmu? Lepaskan aku. Lepaskan aku akan memberitahumu. Kamu punya hak untuk tawar-menawar denganku. Ye Jing Sengeja. Menciptakan masalah. Menguras tenagamu. Diam-diam bersekongkol dengan kekuatan luar. Ingin di Longin Hall. Kembali ke dunia malam. Membunuh pemimpin. Sudah kuberitahukan padamu. Kamu lepaskan aku. Aku tidak akan melawanmu lagi. Lagi-lagi Ye Jing. Membiarkanmu hidup sehari saja sudah bahaya. Pasti akan menghancurkanmu berkeping-keping. Ji Tiancheng. Lepaskan aku. Sifatmu sulit berubah.
Sayang kamu tahu terlalu banyak. Hari ini hanya bisa membuatmu lebih awal selesai. Kakak, aku pasti akan membawa kepala Yejing untuk menghormati kalian. Ah, pemimpin istana. Bawahan tidak bisa mengatur putra besar. Mohon pemimpin istana menghukum. Ding Hinian. Hal kecil ini saja kamu tidak bisa menanganinya. Pemimpin gerbang Jukwe. Seharusnya diganti. Hah, Aku sudah memberinya kesempatan. Kamu tidak bisa mengaturnya. Aku akan mengaturnya untukmu. ya pemimpin istana. Semua ini akibat perbuatannya sendiri. Ayah pasti akan membalaskan dendam anak ini. Ayah pasti akan membalaskan dendammu. Xiaowan, kembalikan undangan kami. Biarkan kalian pergi. Hanya membuang undangan ini. Kalian orang-orang rendahan. Pantaskah menghadiri pesta kepulangan? Pemimpin Istana Longyan. Untuk apa kamu mengundangnya? Waning masih belum menikah. Dia pergi ke pesta dan bertemu pemimpin istana. Pasti akan disukai oleh pemimpin istana. Jika suatu hari nanti bisa menikah dengan pemimpin istana, maka keluarga Xia kita akan menjadi sangat makmur. Kamu pergi itu terlalu sia-sia. Jangan bicara seperti itu. Masalah keluarga ini harus dipisahkan. Kamu datang ke sini merebut itu salah. Hah, nenek tua. Siapa yang keluarga denganmu? Jangan sembarangan mengaku keluarga di sini. Kalian sampah-sampah. Apakah kalian menghadiri pesta? Ibu, kamu baik-baik saja. Baik-baik saja. Ibu, apakah kamu masih punya akal sehat? Undangan kami. Kalian langsung merebut. Ini jelas salah kalian. Kenapa kalian begitu arogan? Diam kau sebagai putri keluarga Xia. Menikahi Ji Tiancheng yang tidak berguna ini. Aku tidak meminta kamu untuk keluarga Xia membuat kontribusi apapun. Asalkan ada undangan. Waning bisa bertemu dengan pemimpin istana. Kalian pergi hanya untuk ikut ramai saja. Sungguh sia-sia. HMPH, Kekek, bicara dengan orang-orang tidak berguna ini. Tidak ada gunanya. Laju pila undangan. Sudah kita dapatkan. Mari kita pergi dulu. Sangga Menjeng Keken. Bagaimana keluarga Xia bisa membesarkanmu yang tidak tahu terima kasih ini? Ya sudah, kita pergi. Berhenti. Aku tidak mengizinkan kalian pergi. Serahkan undangannya. Datang dan minta maaf pada Ibu dan Yuhan. Kalau tidak kalian, satu pun tidak akan bisa pergi. Ji Tiancheng, aku tidak akan memberikannya. Apa yang bisa kau lakukan padaku? Kau yang tidak berguna ini masih ingin bertemu pemimpin istana. Sungguh hayalan. Kau yang tidak tahu terima kasih ini. Keluarga Xia telah membesarkanmu selama bertahun-tahun. Memberimu beberapa undangan. Masih terus mengeluh. Ini bukanlah sifat yang tidak tahu terima kasih. Ini adalah kebaikan hati. Mengambil beberapa undangan tidak ada artinya. Bahkan jika kau memberi kami sebuah villa di istana Tiankue, tidak akan bisa membalas kebaikan ini. Sudahlah Tiancheng, benar. Kita punya undangan, tapi pergi ke pesta tidak ada gunanya. Kita pergi atau tidak masalah. Dengar Xia Yuhan, si Jalang ini bilang gak mau. Kamu laki-laki gede, masih aja kekecilan, cerewet banget. Jelayat APA. Masa? Kamu mau mukul aku? Ayo sini. Dasar sampah, di rumah berani. Di luar, kayak kura-kura sembunyi. Tiancheng cuma acara makan. Kita nggak usah datang, nggak usah ikut campur. Oke Bu, aku suruh orang bawa lagi. 3 ini kasih aja ke mereka. Hahaha. Ji Tiancheng sampah. Kamu pikir diri kamu siapa sih? Kasih ke kita. Muka tebal banget. Ji Tiancheng, undangan ketua ini susah didapat. Kamu pikir di jalanan gampang ketemu? Masih 3. Mimpi kali. Ji Tiancheng. Dasar sampah. Kamu mau dapat undangan pesta. Cuma ini. Mana tahu dari mana dapetnya. Chuanbing, bawa undangannya. Aku mau lihat. Nanti kamu dapat undangan. Aku lihat aja. Kalau misalnya nanti nggak dapat, gimana? Kalau dia bisa dapat undangan, aku ganti nama kayak dia. Cuma 3 ini. Benar-benar beruntung. Dapat dari jalanan. Masa iya semua undangan bisa ikut acara kepulangan sang pemimpin istana? Ibu percaya padamu. Karena Tiancheng bilang begitu. Pasti ada orang yang akan mengirim undangan. Keluarga Ji sudah hancur. Kamu si pembawa sial. Mau siapa lagi yang kirim undangan buatmu? Benar-benar ngaco. Dasar sampah. Sudah bertahun-tahun. Bisa nggak lebih realistis? Kalau aku tahu, kamu sampah banget. Mau pakai janji pernikahan apapun, aku nggak akan kasih Yuhan nikah sama kamu. Aku bilang Yuhan, orang sampah kayak gini, mau ngapain lagi kamu sama dia? Kamu bakal semakin terpuruk. Cepetan cerai sama dia. Aku udah bilang, aku nggak akan cerai sama Tiancheng. Karena Tiancheng bilang, dia bisa dapat undangan. Aku percaya dia pasti bisa. Mr. Ji, undangan yang kamu minta. Masa ia bohong lagi? Orang yang nggak bodoh aja tahu. Undangan sang pemimpin istana. Mana mungkin gampang bisa didapat? Ji Tiancheng. Dasar sampah. Bawa beberapa kertas package. Bilang itu undangan.
Kamu bohong sama siapa? Mau ngapain? Cepetan sekarang, lepas si brengsek ini. Ibu cariin kamu. Anak orang kaya. Kalau berani nggak hormat sama Mr. G, bukan cuma 2 tamparan. Semudah itu. Dasar jalang, kamu pukul aku lagi. Belum sempat aku tuntut kamu kemarin. Kalau masih ngomong aku bunuh kamu. Lalu kenapa? Baik, kamu tunggu saja. Kamu bawa beberapa undangan palsu. Mau menipu kami. Nanti kalau aku ketemu ketua, aku pasti jelaskan semuanya dengan baik. Nanti, aku pasti menghukum kalian. Pergi. Lihat kalian bikin kesal. Dasar orang-orang ini. Aku pasti balas dendam. Malam ini harus hukum mereka dengan keras. Wah, kalian bertiga. Berani juga datang. Bawa undangan palsu ke pesta. Tak takut diusir orang. Kita seharusnya tidak datang terlalu awal. Lihat sampah-sampah ini. Sialan. Kakek selalu sabar. Aku tidak mau ribut dengan kalian, tapi aku juga cucumu. Kamu perlu setiap kali lihat kami seperti ini ucapkan kata-kata kasar. Lagi pula, sekarang undangan. Kalian juga curi. Tak takut kena karma. Diam. Kami dapat dengan usaha. Seperti kamu. Bicara ke kakek. Tidak ada. Dasar anak durhaka. Dulu tidak seharusnya melahirkanmu. Sia-sia membesarkanmu. Akhirnya malah dinikahi. Orang yang tidak berguna. Ma, padahal kalian yang salah duluan. Aku. Kalian benar-benar tidak masuk akal. Sama sekali tidak masuk akal. Orang jahat sepertimu. Pada anak kandungmu sendiri, mengatakan hal seperti itu. Jiten Chen, kamu harus lebih menghormati. Kalau kamu bicara lagi, kamu percaya tidak aku akan memanggil orang untuk mengusirmu keluar. Sudahlah Tian Chen, jangan berdebat dengan mereka. Kita masuk saja. Hahaha. Kamu pikir, anakmu yang tidak berguna itu bisa masuk? Kamu belum tahu ya? Dia di mana mengambil beberapa kertas bekas. Aduh, ada orang-orang tertentu. Sok tahu. Tidak bisa melihat kenyataan. Kita bisa apa lagi? Nanti saat diusir, kita tinggal menunggu untuk melihat lelucon. Kamu harus lebih menghormati. Kalau tidak, aku tidak akan segan-segan. Aduh, rupanya sudah benar-benar punya kemampuannya. Kamu sialan, berani mengancamku, nanti saat aku mendapatkan perhatian dari pemimpin, aku akan membuatnya membunuhmu. HMPH. Kakek mam, kita masuk saja. Jangan bicara dengan sampah-sampah ini. Aduh, cepat periksa. Aku ingin bertemu pemimpin. Maaf ya, undangan ini sudah tidak berlaku. Kalian tidak bisa masuk. Apa tidak berlaku? Buka matamu lebar-lebar. Ini diberikan langsung oleh pemimpin. Kamu bilang tidak berlaku ya tidak berlaku. Undangan ini memang sudah tidak berlaku. Kamu tidak boleh masuk. Anjing Sialan, menghalangi nona ini. Tidak mau kerja lagi ya? Masuk pesta ketua istana tanpa izin. Kalian tahu apa konsekuensinya? Aku bilang terakhir kali. Minggir anjing penjaga. Sudah diberi muka ya? Tidak punya sopan santun sama sekali. Xiao Yuhon, kamu cuma mau lihat aku dipermalukan. Sengaja kasih yang palsu. Undangan ke kita ya? Xiawaning, kamu ngomong apa sih? Undangan di tanganmu, baru aku pegang langsung kamu rebut. Aku mana tahu asli atau palsu. Yuhan, jangan pedulikan mereka. Kalian cepat masuk saja. Kalau tidak, pesta sebentar lagi mulai. Bagus, kita semua tidak bisa masuk. Aku mau lihat. Bagaimana kalian masuk? Mimpi di siang bolong. HMPH? Chuanbing, turunkan Xiaowaning dan teman-temannya juga. Momen seperti hari ini, bagaimana bisa tanpa kesaksian mereka? Dulu mereka, apa yang dilakukan pada Yuhan, akan kubuat mereka menyesal. ITU Kechua Estate. Aku segera laksanakan. Kakek, pesta ini, sebentar lagi mulai. Kita masih tidak bisa masuk. Bagaimana ya? Aduh, telepon yang harus dihubungi. Sudah aku hubungi semua. Undangan ini, kamu juga tahu, semua orang ingin datang. Susah didapat. Seandainya tahu, ambil undangan Xiao Yuhon, lalu merebutnya. Kalau tidak akan seperti sekarang. Nona ini, maaf sekali, undangan kalian tidak dibatalkan, silakan masuk. Baiklah, kau si tua bangka. Baru saja hampir merusak rencanaku. Nanti akan kubereskan kau. Wan Ning, aku menemukan bahwa pemimpinku pasti selalu ada di dalam. Memperhatikanmu. Setelah masuk ke dalam, harus memanfaatkan kesempatan. Sekali disukai oleh pemimpin kuil, maka keluarga Xia di Wanzhou akan menjadi keluarga terkemuka. Wan Ning, masa depan keluarga Xia sepenuhnya bergantung padamu. Ayo pergi. Hahaha. Wah, lama tidak bertemu. Lama tidak bertemu ya, baik. Bisnis terakhir sangat bagus. Di mana mencari untung? Baik. Aduh, tidak berani, tidak berani, tidak berani. Bagaimana kalian bisa masuk? Tentu saja pemimpin kuil yang mengizinkan. Pemimpin kuil sudah lama menyukai Wan Ning. Kalau bukan karena di pintu, si brengsek itu tidak tahu diri. Apa urusan kalian? Wan Ning beruntung disukai pemimpin kuil. Tidak seperti beberapa orang.
mengandalkan orang lain, beberapa undangan, lalu merasa benar dan tidak mau mengalah. Katanya dia yang disukai pemimpin kuil. Bagaimana aku tidak tahu? Kau SI sampah. Kau pikir siapa dirimu? Pikiran pemimpin kuil. Apakah bisa kau tebak? Kamu sampah yang tidak berguna. Masuk ke ruang pesta. Sudah cukup buatmu untuk membual di luar. Bahkan berani menebak-nebak tuan istana. Mama, sudahlah. Tunggu saja tuan istana datang. Nanti kita habisi dia. Baiklah, aku ingin melihat. Bagaimana tuan istana menghabisi aku? Jitian Cheng, kamu ini benar-benar tidak tahu malu. Nanti, jangan sampai memohon pada Wan Ning untuk meminta maaf pada tuan istana. Tian Cheng, lebih baik kita pergi saja. Kalau benar-benar membuat tuan istana marah, nanti susah diatasi. Sekarang pesta belum dimulai. Ayo kita pergi. Tenang Yuhan. Tuan istana tidak hanya tidak akan menyalahkan kita, tapi juga akan menyambut kita dengan hangat. Aduh, kamu ini benar-benar tidak tahu malu. Sudah sampai tingkat mahir. Tuan istana yang sangat agung keluar untuk menyambutmu. Wan Ning, kamu ini benar-benar tidak tahu malu. Nanti kamu bilang pada tuan istana, jangan sampai melepaskannya. Buang dia ke perbatasan, biar dia tidak pernah kembali ke Wenzhou. Baiklah, tapi kalian harus hati-hati. Jangan sampai salah langkah. Kemampuanmu tidak seberapa, tapi mulutmu besar sekali. Aduh, nanti kamu pasti menangis. Jitian Cheng, tampaknya kamu punya banyak musuh. Bahkan mertuamu ingin mengirimmu ke perbatasan. Ye Jing, kamu berani sekali. Berani datang ke pesta ini. Kenapa aku tidak berani? Jitian Cheng, kamu bersekongkol dengan Ding Hinian. Hal-hal buruk itu, kalau sampai ketahuan pemimpin istana, kamu pikir dia akan membiarkanmu? Nona Ye Jing, sepertinya musuh kita sama. Sekarang kita mulai bersatu untuk mengirim Jitian Cheng ke perbatasan. Orang seperti dia tidak boleh tinggal di Wenzhou. Tenang saja, Jitian Cheng bersekongkol dengan Ding Hinian. Menghancurkan keluarga Sue. Semua bukti ini sudah saya pegang. Dan seluruh Wenzhou. Petisi dari para bangsawan. Sekali ini, meski dukunganmu kuat, saya beritahu kamu, pemimpin istana tidak akan membiarkanmu. Kalau kamu bicara seperti itu, maka pembunuhanmu terhadap keluarga Ji dan merampas harta mereka. Hal ini harus kita hitung dengan baik. Jitian Cheng, kamu bicara begitu, ada buktinya. Bukti, saya sendiri buktinya. Hahaha, Jitian Cheng, saya beritahu kamu. Lihatlah, si Miwa yang hadir di sini. Apakah akan mendukungmu? Apa statusnya? Dia adalah jenderal pendiri Longin Hall. Calon raja berikutnya. Berani bicara sembarangan. Dia bisa langsung membunuhmu. Jitian Cheng, kamu hari ini harus patuh, menunggu untuk mati. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Benar sekali. Hari ini tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Wah. Asakan pemimpin istana menangani. Jitian Cheng, saya pasti akan menghadiahkan hadiah terbaik untuk pemimpin istana. Tuan Xuanbing. Saya telah menyiapkan untuk pemimpin istana. Ginseng berumur 1000 tahun. Tuan Xuanbing, saya telah menyiapkan untuk pemimpin istana sebuah patung Dewi Kuan Im dari giok putih. Aduh, ceroboh. Kakek kita, hari ini, hanya sibuk bersenang-senang. Lupa menyiapkan hadiah untuk pemimpin istana. Bagaimana ini? Aduh Wan Ning, kamu benar-benar ceroboh. Pemimpin istana selalu memperhatikanmu. Kamu bisa datang sekarang. ITU sedang menghormati pemimpin istana. Itu sudah menjadi hadiah terbaik untuk pemimpin istana. Asalkan kamu ikut serta dalam pesta kembalinya pemimpin istana akan sangat senang. Bagaimana mungkin dia menyalahkan kita? Jangan terlalu banyak berpikir. Benar, pemimpin istana sangat menyukaiku. Saya adalah hadiah terbaik. Semua, saya akan mempersembahkan diri saya sendiri kepada malam pemimpin istana. Saya yang akan melayani pemimpin istana. Tuan Xuanbing, Jitian Cheng ini, dia tidak menyiapkan hadiah untuk pemimpin istana. Dan juga, saya curiga, undangan mereka dicuri. Benar-benar, mereka pasti mencuri undangan untuk masuk. Tian Cheng, ayo kita buruan pergi. Sebelum pemimpin istana datang. Kalau tidak, pemimpin istana nanti pasti akan marah. Tian Cheng Mama, sekarang beli hadiah untuk pemimpin istana. Terlambat. Sekarang kalian baru ingat beli hadiah. Datang dengan tangan kosong. Ini tidak sopan terhadap pemimpin istana. Xuanbing, saya usul, tangkap mereka semua. Pemimpin istana tidak peduli dengan barang-barang ini. Semua yang bawa hadiah tidak sopan terhadap pemimpin istana. Pemimpin istana kembali kali ini. Pertama, untuk bertemu para tetua di Wanyo, untuk mengumumkan istri pemimpin istana, memberinya status, memberinya hadiah.
Villa Miwa di Pulau Huangyan. Secular Unit. Cincin berlian kekaisaran Romawi kuno. 1 buah. Gelang Antartika 1. Kalung Alpen 1. Mobil sport edisi terbatas global. Bentley 1. 100 batang emas. Wow, ternyata sangat kaya. Menyiapkan banyak hadiah untukku. Semua ini adalah hadiah untuk istri pemimpin istana. Hadiah kecil. Siapa sebenarnya istri pemimpin istana ini? Apakah istri pemimpin istana akan datang ke pesta malam ini? Istri, ini hadiah dari pemimpin istana untukmu. Hahaha. Paduka sangat perhatian padaku. Kalau begitu aku, Shenbeng, kamu ngapain sih? Ini hadiah dari Paduka untukku. Berani-beraninya kamu tidak hormat pada nona ini. Kamu berani memukulku. Xiaowaning, jangan terlalu berasumsi. Ini bukan untukmu. Kamu pantaskah kamu berhak? Kamu? Nyonya silakan. Ini untukku. Apa kalian tidak salah? Tidak salah. Nyonya ini memang untukmu. Tuan Shenbeng, ini Xie Yuhan sudah menikah. Dan anaknya sudah besar. Mungkin ke Paduka suka padanya. Tuan Xuanbing, jangan-jangan memang salah. Paduka, mana mungkin Paduka tertarik pada wanita yang sudah bersuami? Bagaimana mungkin aku salah? Paduka kita ada di sini. Selamat datang kembali Paduka. Apa? Jitian Cheng. Mungkinkah dia Paduka? Tidak mungkin. Tuan Xuanbing. Pasti kamu salah. Omong kosong. Kalau dia Paduka, maka aku adalah raja. Tuan Xuanbing. Jitian Cheng, si pembawa sial. Mungkinkah dia adalah Paduka? Dia pantaskah? Jitian Cheng, kamu mau naik ngapain? Itu panggung bisa kamu ambil. Kamu nggak mau hidup lagi ya? Jangan bawa-bawa anakku. Xie Yuhan ya. Cepat turun dari sana. Si brengsek ini. Dia bisa jadi pemimpin kuil. Jangan bikin keluarga Xia kita celaka. Jitian Cheng, Xuanbing, kalian berdua lagi main sandiwara ya? Kita semua berdiri di sini. Kalian pikir kita bodoh ya? Nanti kalau pemimpin kuil yang asli datang, gimana kalian mau hadapin? Kalian cuma bisa mati aja. Tian Cheng, ini bukan tempat yang seharusnya kita berdiri. Aku buka kartu. Awalnya cuma mau bergaul sama kalian sebagai orang biasa. Tapi yang aku dapat malah perlakuan yang kejam dari kalian. Aku nggak mau pura-pura lagi. Ketua Ding, Tuan Li, kalian datang pas banget. Si sampah, Jitian Chen, berani-beraninya pura-pura jadi pemimpin kuil. Kalian harus kasih pelajaran ke dia. Diam. Senpa, belum ngurus kamu. Kalau bukan karena kamu yang ngomporin di belakang, anakku Ding Liang nggak bakal tersesat begini. Aman Ding, aku pacarnya Xiao Jie. SI Senpa Jitian Cheng, dia ganggu aku. Aman harus kasih pelajaran ke dia. Aku peringetin kamu. Dari sekarang, Xiao Jie nggak ada hubungannya lagi sama kamu. Kalau kau ganggu dia lagi, aku tidak akan segan-segan. Aman Ding, aku dan Xiao Jie saling mencintai. Kau diam saja. Hanya karena perempuan jalang sepertimu, dia dihukum tahanan rumah selama 3 tahun. Kau masih ingin menyakitinya. Menghadap ketua istana. Selamat datang kembali ketua istana. Tidak mungkin. Jitian Cheng tidak mungkin. ITU Ketua Istana. Kalian pasti sedang berakting benar kan? Ye Jing. Sampai saat-saat terakhir masih menipu diri sendiri. Perempuan jahat sepertimu. Keluarga Ji sudah memperlakukanmu dengan baik. Tapi kau malah tidak tahu terima kasih. Hari ini adalah hari kematianmu. Tian Cheng, kau benar-benar ketua istana. Aku merasa seperti sedang bermimpi. Yuhan, ini bukan mimpi. Sebelumnya karena semua alasan tidak bisa memberitahumu kebenaran. Sekarang tidak ada lagi kekhawatiran. Xiaowaning Yejing, cepatlah datang ke sini, bersujud dan minta maaf kepada ketua istana. Tian Cheng menantuku yang baik. Sebelumnya ini semua kesalahan ibu yang bodoh melakukan hal bodoh. Kau maafkan ibu ya? Kedepannya, ibu tidak akan lagi memperlakukanmu seperti dulu. Semua ini kesalahan ibu. Kakak, kau bantu ibu bicara dengan kakak ipar. Minta maaf ya. Aku sudah tahu salah. Kau bicara ya. Xiaowaning, sekarang kau tahu minta maaf. Dulu saat kau mengusir Yuhan. Apa kau tidak menyangka akan ada hari ini? Maaf terlambat. Kakak ipar, aku salah. Jitian Cheng, jangan kau tidak tahu berterima kasih. Meskipun kau adalah seorang pemilik kuil lalu apa?
Kau di keluarga kami Xia. Makan dan minum gratis. 5 tahun. Kami tidak pernah memperlakukanmu dengan buruk. Hahaha. Tidak pernah memperlakukanku dengan buruk. Sungguh tidak tahu malu. Xuan Bing, setelah pesta selesai. Aku tidak ingin di Wanzhou lagi melihat keluarga Xia. Adalah pemilik kuil. Bawa mereka pergi. Jangan pergi. Jangan pergi. Tian Cheng. CEO Yi, tidak baik. Perusahaan kami. Semua akun dibekukan. Oh. CEO Ye Group perusahaan diblokir. Tidak mengizinkan siapapun masuk atau keluar. Bagaimana ini? CEO Ye. Selesai. Semuanya selesai. Ye Jing, kau membunuh kakak perempuanku. Membunuh kakak keduaku. Ini saatnya kita menyelesaikan masalah ini. Jitian Cheng, aku benar-benar meremehkanmu. Tidak menyangka kau adalah pemilik kuil. Aku seharusnya, saat kau kembali ke Wanzhou, menyelesaikanmu. Tidak akan sampai seperti ini. Sayang sekali. Di dunia ini ada segalanya, tapi tidak ada obat penyesalan. Mau dibunuh atau dipotong? Terserah padamu. Kamu wanita jahat. Membunuhmu di sini terlalu mudah buatmu, kakak. Aku bawa Ye Jing, wanita jahat ini untukmu. Balas dendam ini, hari ini akan aku lunaskan untuk kalian. Ye Jing, kamu masih punya kata-kata terakhir. Aku akan berusaha memenuhinya. Kata-kata terakhir. Jitian Cheng, kalau hari ini kamu berani membunuhku, aku jadi hantu, tidak akan membiarkanmu. Tidak baik, Nyonya pemilik istana, dan anak laki-laki diculik. Apa katamu? Siapa yang melakukannya? Belum jelas. Orang itu bilang, suruh kamu datang sendiri, ke pabrik tua di pinggir kota. Cepat siapkan mobil. Kamu pulang dulu jaga ibuku. Jangan sampai ada tipu muslihat. Tapi pemilik istana, kamu belum pula sepinana. Pergi sendiri. Ini perintah. Baik pemilik istana. Pemimpin aliansi lebih baik bunuh saja. Lagi pula menyimpannya hanya akan jadi masalah. Tidak ngerti apa-apa. Aku ingin, Jitian Cheng, melihat langsung. Istri dan anaknya mati di depanku. Penderitaan yang aku alami. Aku harus membuatnya mengalami juga. Kalau tidak akan hilang rasa dendam di hati. Tian Cheng. Ayah. Ding Hinian, kau berani sekali. Hahaha. Jitian Cheng, akhirnya kau datang. Berani menculik istri dan anakku. Kau sudah bosan hidup ya? Dasar brengsek. Diam kau. Istri dan anakmu ada di tanganku. Kau sombong apa sih? Di Longin Hall aku tidak pernah mengecewakanmu. Sekarang kau mau apa? Sekarang kau pura-pura tidak tahu. Ya kan? Kau membunuh anakku. Kau tanya aku mau apa? Ding Liang itu akibat perbuatannya sendiri. Cepat lepaskan mereka. Kalau tidak, aku tidak akan memaafkanmu. Kau pikir sekarang kau masih ketua Longin Hall seperti dulu? Kau pikir aku tidak tahu? Begitu buru-buru mengadakan pesta penyambutan. Tujuannya apa? Sekarang kau hanya seekor semut kecil, membunuhmu, seperti mematikan seekor semut. Maju satu langkah lagi. Aku akan membunuh anakmu dulu. Hanya dengan beberapa. Orang ini mau menghentikanku. Ayah. Cepat selamatkan aku. Xiao Hao Ding Hinian. Dasar bajingan. Apa-apa serang aku saja. Kau pikir sekarang masih bisa melawanku? Di sini siapapun bisa dengan mudah membunuhmu. Kamu punya apa buat sok jago? Di sini teriak-teriak. Cepat berlutut di hadapanku. Atau aku pan Amerika. Ding Hinian. Kamu tahu apa akibatnya kalau bikin aku marah? Akibatnya. Kamu tahu apa akibatnya kalau bikin aku marah? Akibatnya. Cepat berlutut di hadapanku. Huberto Hucamo. Hari ini kamu gak bakal bisa kabur. Di dalam rumah ini, sudah ada orang-orangku yang siap menyerang. Tian Cheng, cepat pergi. Jangan pedulikan kami. Xiao Hao, jangan takut. Kita pasti aman. Mama. Bete banget. Aku paling benci sama cewek yang bawel. Jitian Cheng. Tembakan selanjutnya. Aku gak bisa jamin mau kena di mana. Kamu mau berlutut atau enggak?
Aku berlutut. Kamu kan ketua. Terus kenapa? Kan tetap aja berlutut di hadapanku. Tian Cheng cepat pergi. Jangan pedulikan aku. Kan tetap aja berlutut di hadapanku. Tian Cheng cepat pergi. Jangan pedulikan kami. Pergi. Kalau kamu keluar dari sini, Lang Ong Peko Kina Tembaken. Cepat berlutut. Demi minta maaf ke anakku. Atau aku tembak. Kamu berhenti. Tian Cheng. Hahaha. Meledakkan. Kamu berhenti. Tian Cheng. Aduh. Aku benar-benar meremehkanmu. Sepertiga kekuatanmu sudah sangat mengagumkan. Hal yang sulit ku percaya. Kau berani menculik istri dan anakku. Hahaha. Ayo. Pukul aku di sini. Aku akan membunuhmu hari ini. Hari ini, kau pasti mati. Aku akan membalas dendam untuk anakku hari ini. Aku akan membunuhmu. Aduh. Ji Tiancheng, pantas saja jadi ketua. Benar-benar hebat. Sayangnya kau akan mati. Jangan bicara terlalu dulu. Serahkan nyawamu. Ah Liang. Aku akan membuat pembunuhmu turun untuk menemani kematianmu. Karena menemani kematian, maka lebih baik kau yang pergi. Ah. Aduh. Tidak apa-apa. Ayah. Tian Cheng. Ayah. Tian Cheng. Ayah. Tolong. Tian Cheng. Ayah. Tolong aku. Tian Cheng. Tian Cheng, bagaimana kabarmu? Ada yang tidak nyaman. Tian Cheng, bagaimana perasaanmu? Haruskah memanggil dokter lagi? Ibu, tidak usah repot-repot. Yuhan. Bagaimana kakimu? Aku baik-baik saja, untungnya diobati tepat waktu. Sudah tidak ada masalah besar. Ayah. Kamu harus cepat sembuh. Temani aku main game. Jangan terus-terusan tidur di kasur. Oke. Ayah janji sama kamu. Ayah akan cepat sembuh. Mama bilang tunggu sebentar. Aduh, jalan pelan-pelan. Aduh, jangan nabrak orang. Terbang-terbang. Jalan pelan-pelan. Haha. Kamu jemput aku dong? Hahaha. Aduh, haha. Aduh, tungguin aku dong. Ayo. Ji Tiancheng, kalian ngapain di sini? Kalian aku ngapain? Aku ngapain? Ji Tiancheng, kalian ngapain di sini? Pengen lihat ketawa ya? Mertua, kok bisa ngomong gitu? Kita kan satu keluarga. Masa yang lihat kalian ketawa? Semua karena kalian. Waning jadi kayak sekarang. Hila jalan. Keluarga sia kita. Jadi kayak sekarang. Ini ada hubungannya sama kita apa? Keluarga sia kalian. Dulu kan, baik-baik aja. Setelah kembali kian, semua perusahaan. Keluarga sia bangkrut. Tuan sia masuk rumah sakit. Nona sia jadi gila. Keluarga sia bisa dibilang. Tembok kerubu semua orang dorong. Hehe. Weh hahaha. Haha. Ji Tiancheng, semua karena kamu brengsek. Keluarga sia kami, akhirnya jatuh ke keadaan seperti ini. Ibu, apa hubungannya dengan Tian Cheng? Ini semua karena kalian, keserakahan kalian sendiri. Keluarga sia sudah membesarkanmu selama ini. Dasar anak tidak tahu terima kasih. Dulu kalau saja kamu mendengarkan nasihat, menikah dengan anak orang kaya, keluarga sia tidak akan melewati banyak cobaan seperti ini. Kamulah biang keladinya. Aku akan memukulmu. Pukul kamu. Kamla. Biang keladinya. Aku akan memukulmu. Pukul kamu. Huh. Tidak seru. Huh. Ini bukan salah orang lain, hanya bisa menyalahkan diri sendiri. Lebih baik pikirkan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Sudah begini masih bisa apa? Ibu, sekarang keluarga Sia sudah tidak ada. Orangnya maukah kamu pindah ke Villa Tian Wanggong? Agar kita bisa saling menjaga satu sama lain. Iya. Nenek jangan menangis. Hao Zi sangat baik hati. Mengizinkan aku pindah. Apakah kamu sengaja melihat kami tertawa? Aku tahu kamu tidak punya niat baik. Ibu, bagaimana bisa? Kamu berpikir seperti itu adalah anak kandungmu. Bagaimana mungkin aku ingin menyakitimu? Karena kamu tidak mau percaya. Kita tidak punya cara lain. Listen, kami benar-benar khawatir. Apakah bisa pindah ke Villa Tian Kuegong agar kita bisa saling? Atau ada perawatan? Ini bukan apa yang terbaik dari kedua dunia. Yang terbaik dari kedua dunia. Anda membuat keluarga Sia kami bangkrut. Tuan Sia.
terpincang di tempat tidur. Wening Bear sekarang menjadi seperti ini. Ini kalian. Rumah mengatakan apa yang terbaik dari kedua dunia. Mertua, lakukan ini hari ini. Jangan khawatir. Kami benar-benar ingin membantu Anda. Ji Tiancheng, Anda membuat keluarga Xia seperti ini. Aku akan membencimu. Ibu. Jelas kau berulang kali pergi ke Tiancheng. Dia sudah jaring terbuka. Kenapa kau menargetkan Tiancheng di mana-mana? Itu kalian memaksa diri sendiri. Jalan buntu. Hei, itu semua salahmu. Kesalahan Anda. Baiklah, aku tidak pergi. Aku nyonya. Ini kehidupan selanjutnya. Pergilah, lepaskan aku. Tiancheng, aku ingin membantu mereka. Ya Tiancheng, jika Anda bisa membantu saja. Bahkan jika kita ingin membantunya, dia pasti tidak akan menerima. Dia orang ini selalu seperti ini. Dua dari mereka sekarang, satu adalah orang bodoh, satu dan tidak ada pekerjaan. Bagaimana mereka akan hidup di masa depan? Jangan khawatir. Aku akan menyuruh orang diam-diam membantunya, asal dia tidak mengetahuinya saja. Tiancheng, terima kasih. Kita adalah keluarga, jangan sungkan-sungkan. Xuanbing, urusan ini kuberikan padamu. Coba berikan Xiaowani rumah sakit yang lebih baik. Pauhan, perintah dilaksanakan. Yuhan, aku ingin berdiskusi denganmu. Hal besar kau yang putuskan, hal kecil aku yang putuskan, hal besar kau yang tentukan saja. Aku ingin membawa kalian semua ke Long Indian. Di sana penjagaan ketat. Dengan begitu keamanan kalian baru terjamin saat aku menjalankan tugas. Baru bisa tenang. Ya, aku ikut keputusanmu. Baiklah, sudah diputuskan. Maaf merepotkanmu. Dimanapun kau berada, disitulah rumah. Yuhan, terima kasih. Selalu menemaniku.